Suami menghamili sekretaris dan menuntutku jadi istri kedua, tapi aku diam dan membalas dengan strategi mematikan. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan hancur dalam sekejap. Suamiku, orang yang kupercaya sepenuh hati, menghamili sekretarisnya dan dengan dingin berkata padaku, "Kamu harus menerima menjadi istri kedua." Hatiku hancur, namun aku tidak menjerit atau menangis di hadapannya. Aku memilih diam, menelan sakit dan rasa pengkhianatan itu sendiri. Keesokan harinya, aku membuat langkah yang tidak pernah dia duga. Diam-diam, aku pergi dan membawa dokumen penting yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Dokumen yang membuatnya kehilangan segalanya, harta dan kekuasaannya. Aku menunjukkan bahwa semua yang dia kira bisa dimiliki dengan mudah hanyalah sementara. Ini bukan sekadar cerita tentang perselingkuhan atau pengkhianatan, tapi tentang kekuatan, strategi, dan balas dendam yang elegan. Saksikan bagaimana aku mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan membuatnya menyadari bahwa aku bukan orang yang bisa dipermainkan. Apakah balas dendamku terlalu ekstrim? Atau ini hanya konsekuensi dari pengkhianatan yang luar biasa? Tonton sampai akhir untuk mengetahui bagaimana cerita ini benar-benar berakhir. Jangan lupa like kalau kamu suka cerita penuh drama dan strategi balas dendam. Komen pendapatmu. Kalau kamu di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Subscribe untuk cerita inspiratif, dramatis, dan penuh emosi setiap minggu. Dewi duduk di teras rumah mungilnya di pinggir kota, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap taman kecil yang selalu dirawatnya dengan penuh cinta. Rumah itu sederhana, tetapi bagi Dewi, setiap sudutnya menyimpan kenangan manis bersama suaminya, Rizky. Dari pertama kali mereka menikah 5 tahun lalu, hidup mereka tanpa harmonis. Pagi diisi dengan sarapan bersama, siang masing-masing bekerja, dan malam selalu diakhiri dengan tawa dan cerita ringan di ruang tamu. Rizky, seorang karyawan kantoran yang rajin, selalu memperhatikan Dewi. Ia sering pulang membawa bunga atau camilan favorit Dewi, walaupun hanya untuk membuat istrinya tersenyum. Dewi merasa beruntung memiliki suami yang begitu perhatian, yang selalu menanyakan kabarnya, mendengarkan ceritanya tentang pekerjaan, atau sekadar mengajaknya bercanda di akhir hari. Mereka berdua punya rutinitas yang sederhana namun penuh cinta. Setiap Sabtu pagi, mereka selalu pergi ke pasar tradisional bersama, membeli bahan makanan segar, lalu pulang dan memasak bersama. Suasana kecil itu selalu membuat Dewi merasa nyaman dan aman, seolah dunia luar tidak bisa mengganggu kebahagiaan rumah tangga mereka. Namun, meski kehidupan mereka tampak sempurna bagi orang luar, Dewi terkadang merasakan sedikit kegelisahan. Rizky kadang pulang lebih larut dari biasanya, atau terlihat sibuk dengan teleponnya yang selalu dijaga rapat. Dewi menepis rasa curiga itu, menganggap itu hanya tekanan kerja atau urusan kantor yang memang menyita waktu. Baginya, mempercayai Rizky adalah hal yang paling penting, karena cinta mereka selama ini terasa tulus dan nyata. Di malam itu, setelah makan malam yang sederhana tapi hangat, Dewi duduk di sofa sambil memandangi Rizky yang tersenyum kepadanya sambil menonton televisi. Ia merasa hidupnya lengkap, suami yang sayang, rumah yang nyaman, dan hati yang damai. Tak ada bayangan bahwa ketenangan ini akan segera diguncang oleh rahasia yang Rizky simpan sendiri. Rahasia yang akan menguji cinta, kesetiaan, dan keberanian Dewi lebih dari yang pernah ia bayangkan. Dewi menatap Rizky dengan penuh kasih, tersenyum tipis, dan berkata, "Aku bersyukur memilikimu." Rizky membalas dengan memeluknya, tidak tahu bahwa detik-detik bahagia ini hanyalah permulaan dari badai yang akan datang. Beberapa bulan setelah kehidupan mereka terasa harmonis, Dewi mulai menyadari ada hal-hal kecil yang berbeda dari Rizky. Awalnya, hal itu tampak sepele. Rizky sering pulang lebih larut, kadang dengan alasan lembur, kadang hanya rapat mendadak. Teleponnya yang biasanya selalu bisa dijangkau kini selalu dijaga rapat. Layar ponselnya diputar agar Dewi tidak bisa melihat siapa yang menghubunginya. Dewi mencoba menepis rasa curiga itu. Ia bilang pada dirinya sendiri, mungkin dia memang sedang banyak pekerjaan, atau ada masalah di kantor. Namun, hati kecilnya tak pernah berdusta. Ada sesuatu yang tidak benar. Suatu malam, Dewi menyiapkan makan malam seperti biasa. Rizky pulang dengan wajah lelah, tetapi ada sesuatu yang aneh. Aroma parfum lain yang samar tercium di bajunya. Dewi menahan napas,
menatap suaminya dengan mata yang tak bisa menyembunyikan kecurigaannya. "Rizky, kau pulang agak larut akhir-akhir ini. Apakah ada yang terjadi di kantor?" tanyanya dengan lembut. Rizky tersenyum tipis, mencoba menenangkan, tapi ada ketegangan kecil di wajahnya. "Ah, hanya banyak pekerjaan, deh. Jangan khawatirkan aku," jawabnya sambil duduk, mencoba mengalihkan perhatian. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin jelas. Rizky mulai jarang bercerita tentang keseharian kantor, dan ketika Dewi bertanya tentang koleganya, ia terdengar cepat dan ragu. Bahkan teleponnya berbunyi di jam-jam aneh, dan ia selalu meninggalkan ruangan ketika menjawabnya. Dewi mulai merasa tidak nyaman. Hatinya mencampur antara cinta, kepercayaan, dan rasa gelisah yang tak bisa diabaikan. Ia mencatat semua perubahan kecil itu dalam buku hariannya, berusaha menenangkan diri sambil mempersiapkan kemungkinan terburuk. Namun, meski tanda-tanda itu mengganggunya, Dewi tetap berusaha terlihat tenang di hadapan Rizky. Ia tersenyum, menyiapkan makan malam, dan berbicara lembut, seolah semua baik-baik saja. Dalam diam, Dewi mulai merencanakan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena nalurinya mengatakan bahwa sesuatu yang besar dan sangat menyakitkan akan segera terungkap. Malam itu, saat Rizky tidur, Dewi menatap langit-langit kamar mereka, menahan perasaan yang campur aduk antara takut, cemas, dan penasaran. Ia tahu hidupnya mungkin akan berubah selamanya. Sesuatu yang ia cintai dan percaya mungkin akan direnggut, dan ia harus siap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin datang. Beberapa minggu setelah tanda-tanda perubahan Rizky semakin nyata, Dewi mulai memperhatikan satu hal yang membuat hatinya semakin gelisah. Kehadiran seorang wanita bernama Laras, sekretaris baru di kantor suaminya. Menurut kabar yang ia dengar dari teman-teman kantor Rizky, Laras cantik, cerdas, dan selalu dekat dengan bosnya. Awalnya, Dewi berusaha menenangkan dirinya. "Ah, itu hanya hubungan kerja, Dewi. Tidak ada yang salah," bisiknya dalam hati. Tapi naluri seorang istri tidak pernah salah. Dewi mulai memperhatikan setiap perilaku Rizky. Telepon yang selalu dijaga rapat, jam pulang yang semakin larut, dan senyum tipis yang terkadang muncul ketika Rizky menyebut nama Laras di telepon. Suatu hari, Dewi secara tidak sengaja menerima email yang salah alamat di ponselnya. Email itu berasal dari Laras, berisi ucapan terima kasih kepada Rizky karena membantunya dalam sebuah proyek penting. Nada email itu terlalu hangat, terlalu pribadi untuk sekadar hubungan kerja. Dewi merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Hari berikutnya, Dewi menunggu Rizky pulang seperti biasa. Saat Rizky memasuki rumah, bau parfum lain kembali tercium, beda dari parfum biasanya yang sederhana. Parfum itu manis dan lembut, aroma yang lebih cocok untuk seorang wanita muda. Dewi menelan rasa cemas, menatap Rizky dengan mata yang mencoba menyembunyikan pertanyaan, apakah ini tentang Laras? Rizky tersenyum, melihat Dewi yang tampak penasaran. "Hanya rapat dengan klien tadi," ujarnya cepat. Tapi Dewi tahu, senyum Rizky kali ini berbeda, ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Kecurigaan Dewi semakin kuat ketika seorang teman kantornya memberitahu, "Dewi, aku sering lihat Rizky dan Laras makan siang bareng, sering ketawa-ketawa, dan Laras kelihatan nyaman banget sama dia. Tidak biasa kalau hubungan bos dan sekretaris sebatas kerjaan saja." Malam itu, Dewi duduk di kamar, menatap foto pernikahannya dengan Rizky di meja rias. Hatinya campur aduk, sakit, kecewa, dan marah. Ia merasa dunia yang selama ini ia percayai mulai retak. Namun, ia tidak panik. Sebaliknya, Dewi mulai merencanakan langkahnya. "Kalau memang ada yang bermain di belakangku, aku tidak akan diam. Aku akan tahu semuanya," bisiknya pelan. Dewi mulai mengamati, mencatat kebiasaan Rizky, jam pulangnya, dan setiap interaksi yang ia curigai. Setiap pesan yang masuk di ponsel Rizky menjadi perhatian. Setiap panggilan yang tidak dijawab menjadi tanda. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, dan ia harus siap menghadapi kenyataan pahit. Rizky mungkin telah mengkhianatinya dengan Laras. Di malam yang sunyi itu, Dewi menatap langit-langit kamar dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan menemukan kebenaran, sekalipun itu menyakitkan." Dewi duduk di ruang tamu yang sunyi, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Hatinya terasa berat,
penuh pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Selama ini, ia selalu berusaha menjadi istri yang sempurna, memasak, merawat rumah, mendukung karir Rizky, dan selalu menunggu pulang dengan senyum hangat. Namun, kini semua usaha dan kasih sayangnya seolah tak dihargai. Sejak mulai curiga dengan Laras, Dewi merasa ada jarak di antara dirinya dan Rizky. Rizky yang dulu selalu perhatian, kini sering pulang terlambat, menutup diri, dan tampak sibuk dengan teleponnya. Terkadang, ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Dewi menutup mata, mengingat semua momen bahagia mereka dulu, saat Rizky memeluknya tanpa alasan, saat mereka tertawa bersama di akhir minggu, dan saat Rizky memuji masakannya. Kini, semua kenangan itu terasa jauh dan tidak nyata. Dewi mulai merasakan luka dalam hatinya, rasa sakit yang datang dari pengkhianatan yang mungkin terjadi. Apakah aku salah selama ini? Apakah cinta dan pengorbananku tidak berarti apa-apa bagi Rizky? Bisik Dewi pelan, hampir menangis. Ia merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, seperti semua usaha dan kasih sayangnya tak terlihat oleh suaminya sendiri. Malam itu, Dewi merenung di kamar, menatap foto pernikahan mereka di dinding. Senyum Rizky di foto itu seakan menertawakannya, menyadarkannya bahwa kebahagiaan yang ia rasakan dulu kini mungkin hanyalah ilusi. Hatinya bertanya-tanya, apakah Rizky benar-benar mencintainya, atau selama ini hanya berpura-pura? Namun di tengah luka dan rasa kecewa itu, Dewi merasakan satu hal, keberanian. Ia sadar bahwa ia tidak boleh menyerah begitu saja, bahwa ia harus menemukan kebenaran. Bukan hanya demi cintanya, tetapi juga demi harga dirinya sendiri. Dengan napas panjang, Dewi menulis di buku hariannya. Aku mungkin terluka, tapi aku tidak akan menjadi orang yang lemah. Aku akan menghadapi semua ini, dan aku akan menemukan cara untuk berdiri tegak, bahkan jika itu harus sendirian. Di balik kesedihan itu, muncul benih tekad. Dewi tahu bahwa konflik batin ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Sebuah perjalanan di mana ia harus menghadapi pengkhianatan, sakit hati, dan akhirnya menemukan kekuatannya sendiri. Suatu sore, Dewi duduk di ruang tamu sambil menyetrika pakaian. Hatinya masih dipenuhi rasa gelisah setelah beberapa minggu terakhir ia mencurigai perubahan Rizky. Teleponnya yang selalu dijaga, senyum yang tampak berbeda, dan parfum lain yang samar tercium. Semuanya membuat Dewi merasa ada rahasia yang disembunyikan. Saat itulah, sebuah notifikasi email muncul di laptop rumah mereka. Dewi, yang biasanya tidak pernah membuka email Rizky, secara refleks melihat isi email itu karena penasaran. Email itu berasal dari Laras, sekretaris baru suaminya, dan isinya membuat darah Dewi seketika mendidih. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Pak Rizky. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa bimbinganmu. Aku senang bisa bekerja denganmu setiap hari. Nada email itu terlalu pribadi untuk sekadar urusan pekerjaan. Kata-kata seperti, aku senang bisa bekerja denganmu setiap hari, membuat Dewi merasakan sesuatu yang menusuk di hati. Di sana, untuk pertama kalinya, Dewi mulai merasakan bukti nyata bahwa kecurigaannya bukan sekadar perasaan. Rizky mungkin benar-benar dekat dengan Laras, lebih dari sekadar hubungan bos sekretaris. Hatinya campur aduk antara sakit, marah, dan tidak percaya. Dewi menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling dicintainya, orang yang selama ini menjadi tempat ia menumpahkan kasih sayang dan kepercayaannya. Namun, di balik rasa sakit itu, Dewi mulai sadar, ia tidak bisa langsung menuduh Rizky tanpa bukti lebih jelas. Ia harus hati-hati. Ia harus mengamati, mencatat, dan menemukan kebenaran yang pasti. Tekad itu muncul di hatinya seperti api yang menyala. Dewi tahu, ini bukan sekadar perselingkuhan yang bisa dilupakan, tapi pengkhianatan yang mengancam harga diri dan masa depannya. Malam itu, setelah Rizky pulang, Dewi duduk diam di kamar, memikirkan langkah selanjutnya. Ia tidak menangis, tidak berteriak, hanya duduk menatap foto pernikahan mereka sambil menulis di buku hariannya. Aku tahu ada rahasia yang disembunyikan. Aku akan menemukannya, dan aku tidak akan menjadi korban. Momen itu menjadi titik balik bagi Dewi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar bahwa kehidupannya mungkin tidak akan pernah sama lagi, dan bahwa perjalanan panjang untuk menghadapi pengkhianatan Rizky baru saja dimulai. Dewi duduk di ruang tamu,
Tangannya gemetar memegang cangkir teh yang sudah dingin. Hatinya berdebar kencang. Selama beberapa minggu terakhir, rasa curiganya terhadap Laras semakin kuat. Ia tahu, apapun yang akan ia temukan, hidupnya tidak akan sama lagi. Rizky pulang lebih awal malam itu. Ia tampak tegang, wajahnya pucat, dan matanya enggan menatap Dewi langsung. Ada sesuatu yang berbeda, aura di sekelilingnya terasa berat. Dewi menarik napas dalam-dalam, menatap suaminya dengan mata yang menyimpan rasa sakit dan harapan. Rizky, aku tahu ada yang kau sembunyikan. Aku tahu tentang Laras, kata Dewi pelan tapi tegas. Suaranya bergetar, tapi matanya tidak berkedip. Rizky menunduk, wajahnya memucat. Ia tidak menjawab sejenak, hanya menatap lantai. Dewi merasakan ketegangan itu membekunya. Dewi, aku harus jujur padamu. Akhirnya Rizky berkata, suaranya serak. Dewi menahan napas. Apa maksudmu, Rizky? Dengan suara gemetar, Rizky mengaku, Dewi, aku menghamili Laras. Aku minta maaf, tapi aku ingin kau menerima dia. Kau harus menjadi istri kedua. Kalimat itu bagai palu menghantam hati Dewi. Dunia di sekelilingnya seolah runtuh dalam sekejap. Dewi merasa pingsan, rasa sakit bercampur marah dan tak percaya. Selama bertahun-tahun ia mencintai dan mendukung Rizky, dan sekarang ia dihadapkan pada kenyataan pahit yang tak pernah dibayangkannya. Dewi hanya diam. Ia menatap Rizky dengan mata penuh luka dan kecewa, mencoba menahan tangis yang ingin meledak. Hatinya menangis, tapi mulutnya tetap tertutup. Ia merasa tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa sakitnya yang begitu dalam. Rizky mencoba mendekat, meraih tangannya. Dewi, aku tahu ini sulit, tapi percayalah, ini demi kita semua. Dewi menarik tangannya, menatapnya dingin. Percayalah? Bagaimana aku bisa percaya setelah kau mengkhianatiku? Setelah kau hancurkan kepercayaan dan cintaku, ucapnya dengan suara gemetar tapi tegas. Malam itu, Dewi memilih diam. Ia tidak menangis, tidak berteriak, hanya duduk di kursi, memandang Rizky yang semakin panik. Di dalam hati, Dewi mulai merencanakan sesuatu. Ia tahu satu hal, ia tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Dengan diam-diam, ia menuliskan dalam hati. Kalau Rizky pikir aku akan menyerah atau menerima ini, dia salah. Aku akan membuatnya sadar siapa yang sebenarnya memiliki kendali. Momen ini menjadi titik balik. Dari sini, Dewi tidak lagi hanya menjadi istri yang terluka. Ia mulai berubah menjadi wanita yang akan menghadapi pengkhianatan dengan tekad, strategi, dan keberanian. Dewi berdiri di dapur, tangannya menggenggam erat kain lap yang basah oleh air cucian piring. Hati ini terasa hampa, seolah seluruh dunianya runtuh. Kata-kata Rizky semalam masih terngiang di telinganya. Kamu harus menerima menjadi istri kedua. Kalimat itu bukan hanya pengkhianatan. Itu seperti pisau yang menembus hati Dewi. Ia merasa dipermalukan, diremehkan, dan dikhianati oleh orang yang paling dicintainya. Setiap kenangan manis yang dulu mereka bagi, setiap tawa dan pelukan yang dulu menenangkan hatinya, kini terasa palsu dan menyakitkan. Rizky tampak tenang, seolah itu hal biasa, sementara Dewi dihantam gelombang emosi yang tak terkendali. Marah, kecewa, takut, dan sedih bercampur menjadi satu. Dewi menatap suaminya dengan mata yang memancarkan ketegangan dan kemarahan. Rizky, kamu serius? Menyuruhku menerima wanita yang telah kamu hamilinya? Apakah aku hanya dianggap tambahan dalam hidupmu? Suaranya gemetar, tapi tegas. Rizky mengangkat bahu, mencoba menjelaskan, Dewi, aku tidak ingin menyakitimu, tapi ini kenyataan. Laras akan melahirkan anakku. Aku hanya ingin kau bersikap dewasa dan menerima ini. Dewi menahan napas panjang, menundukkan kepala. Setiap kata yang keluar dari mulut Rizky, seperti menambah beban yang menekan dadanya. Ia merasa terkekang, seperti dipaksa untuk menerima sesuatu yang tidak pernah ia pilih. Tekanan itu tidak hanya datang dari Rizky, tapi juga dari kenyataan hidup yang harus dihadapinya. Sebuah kenyataan pahit yang membuat hatinya hampir hancur. Namun, di balik semua itu, ada percikan kecil kekuatan. Dewi menyadari satu hal, ia tidak akan menyerah.
Ia tidak akan membiarkan Rizky memutuskan nasibnya, merampas harga dirinya, atau menentukan kebahagiaannya. Air mata mengalir, tetapi matanya tetap tajam, penuh tekad. Di malam itu, Dewi duduk di tepi tempat tidur mereka, menatap langit-langit kamar, dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku mungkin terluka, tapi aku masih punya kendali. Jika Rizky berpikir aku akan menerima ini begitu saja, dia salah besar. Tekanan emosional itu menjadi titik balik dalam batin Dewi. Ia sadar bahwa ia harus berpikir jernih, merencanakan langkah dengan hati-hati, dan menghadapi pengkhianatan ini bukan hanya dengan air mata, tapi dengan strategi. Dari sini, Dewi mulai membangun kekuatan diam-diam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak malam ketika Rizky menuntutnya menerima Laras sebagai istri kedua, Dewi berubah. Bukan menjadi wanita yang menangis atau meratap, tetapi menjadi sosok yang terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dikhianati. Ia memilih diam. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, tidak ada pertengkaran lanjutan. Hanya keheningan yang dingin dan menyakitkan. Di hadapan Rizky, Dewi tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap menyambut suaminya dengan ekspresi datar, dan tetap menjawab seperlunya. Sikap itu membuat Rizky justru merasa lega. Dalam pikirannya, Dewi mungkin sudah mulai menerima keadaan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik diam itu, Dewi sedang menelan sakit hati yang luar biasa. Setiap malam, ketika Rizky tertidur pulas, Dewi duduk sendirian di ruang tamu, memeluk lututnya, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ia menangis bukan karena lemah, tetapi karena ia sedang menguatkan dirinya sendiri. Dalam sunyi itulah Dewi mulai berpikir jernih. Ia mengingat satu persatu perjalanan hidup mereka. Bagaimana sejak awal pernikahan, justru ia yang memiliki aset, tabungan, dan usaha keluarga. Bagaimana banyak keputusan besar dibuat atas namanya. Namun selama ini ia membiarkan Rizky merasa sebagai kepala rumah tangga. Dewi baru menyadari satu hal yang selama ini luput. Rizky berdiri di atas pondasi yang bukan sepenuhnya miliknya. Sejak hari itu, Dewi mulai memperhatikan hal-hal yang dulu ia abaikan. Dokumen-dokumen penting di lemari besi, surat kepemilikan, berkas kerja sama bisnis, dan akses keuangan yang selama ini dipercayakan kepada Rizky. Semua ia catat di kepalanya, diam-diam, tanpa menimbulkan kecurigaan. Dewi berhenti bertanya, berhenti memohon penjelasan, dan berhenti berharap pada cinta yang telah dikhianati. Ia mengganti semua itu dengan perhitungan yang tenang dan terencana. Dalam hati, Dewi berkata pelan namun tegas, "Kalau aku harus terluka, maka aku tidak akan jatuh sendirian. Aku tidak akan berteriak, aku akan membuatnya merasakan akibatnya." Diamnya bukan tanda menyerah. Diamnya adalah awal dari balas dendam yang elegan. Balas dendam yang tidak menggunakan amarah, melainkan kecerdasan dan kesabaran. Dan tanpa disadari Rizky, sejak saat itu, permainan telah berubah. Malam itu, Dewi duduk di meja riasnya, menatap cermin. Cahaya lampu temaram memantul di wajahnya yang lelah, tetapi matanya tetap tajam, penuh tekad. Dalam keheningan itu, ia mulai menelusuri kembali perjalanan panjang rumah tangganya dengan Rizky, perjalanan yang kini terasa penuh luka dan pengkhianatan. Dewi teringat saat pertama kali bertemu Rizky. Ia masih muda, penuh cinta, dan yakin bahwa pernikahan mereka akan bahagia selamanya. Ia mengingat bagaimana ia selalu mendukung suaminya, menahan ego, dan mengorbankan banyak hal untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia rela menunda impiannya sendiri, menahan lelah setelah bekerja, hanya demi menyiapkan makan malam untuk Rizky. Ia bahkan menyisihkan tabungannya sendiri untuk membantu suami membeli aset penting yang akhirnya membuat mereka lebih nyaman secara finansial. Setiap pengorbanan itu, kini terasa pahit. Dewi sadar, selama ini ia telah memberikan segalanya, cinta, waktu, tenaga, dan harta, tanpa pernah meminta imbalan. Ia meneteskan air mata, bukan karena kelemahan, tetapi karena kecewa. Dewi bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini dianggap sia-sia? Apakah cintaku tidak berarti bagi orang yang dulu kupercaya sepenuh hati? Namun, di balik rasa sakit itu, muncul pemahaman yang lebih dalam. Dewi menyadari bahwa pengorbanannya tidak sia-sia, bukan untuk Rizky, tetapi untuk dirinya sendiri.
Setiap perjuangan, setiap dukungan yang ia berikan, telah membentuknya menjadi wanita yang kuat, cerdas, dan mandiri. Ia bukan lagi seseorang yang mudah diatur atau dipermainkan. Dengan napas panjang, Dewi menuliskan di buku hariannya, "Aku telah memberi segalanya, dan aku pantas untuk dihargai. Sekarang bukan lagi tentang Rizky, tapi tentang aku. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan harga diriku." Refleksi itu memberinya kekuatan baru. Dewi mulai melihat rumah tangga mereka bukan sekadar tentang cinta yang hancur, tetapi juga tentang peluang untuk berdiri tegak dan mengambil kendali. Ia tahu bahwa pengorbanan masa lalu telah menyiapkannya untuk menghadapi pengkhianatan ini dengan kepala tegak, hati kuat, dan strategi yang matang. Di malam itu, Dewi tersenyum tipis pada bayangan dirinya di cermin. Ia bukan lagi istri yang hanya menangis di sudut rumah. Ia kini adalah wanita yang siap menghadapi kenyataan pahit, menemukan kebenaran, dan jika perlu, menunjukkan Rizky bahwa harga dirinya tidak bisa dipermainkan. Setelah menyadari pengkhianatan Rizky, Dewi duduk di ruang tamu dengan hati yang penuh gejolak. Marah dan kecewa berkecamuk di dadanya, namun ia menahan semua perasaan itu. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan yang ia tunjukkan pada Rizky. Ia tahu, bereaksi secara emosional hanya akan membuatnya terlihat lemah, dan Rizky, yang kini mulai meremehkannya, tidak boleh diberi kesempatan itu. Dewi mengambil keputusan penting. Ia tidak akan langsung menghadapi Rizky dengan amarah atau tuduhan. Sebaliknya, ia akan mengamati, mencatat setiap langkah suaminya, dan menemukan celah untuk membalikkan keadaan. Ia tahu, untuk melawan pengkhianatan ini, ia harus lebih pintar, lebih sabar, dan lebih strategis. Hari-hari berikutnya, Dewi menjadi pengamat diam. Ia memperhatikan jam pulang Rizky, telepon yang selalu dijaga rapat, dan interaksi yang ia curigai antara Rizky dan Laras. Setiap percakapan singkat, setiap senyum tipis yang ia tangkap dari Rizky menjadi petunjuk penting. Dewi mencatat semuanya di buku hariannya, dengan rencana dan strategi yang perlahan mulai terbentuk di kepalanya. Di balik ketenangan yang ia tunjukkan, Dewi merasa kekuatannya tumbuh. Setiap kali Rizky mencoba menundanya atau membuatnya merasa lemah, Dewi tetap tenang. Ia menyadari bahwa diamnya adalah senjata. Ia tidak terburu-buru, tidak emosional, dan ia membiarkan Rizky menurunkan kewaspadaannya sendiri. Malam itu, Dewi duduk di balkon rumah sambil menatap langit. Angin dingin menyapu wajahnya, namun hatinya panas dengan tekad. Ia berbisik pelan, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan mengamati, mencari bukti, dan merencanakan langkah yang Rizky tidak pernah bayangkan. Aku mungkin diam sekarang, tapi diamku akan menjadi awal dari kekuatanku." Keputusan untuk tidak langsung bereaksi bukan karena takut atau lemah, tetapi karena Dewi tahu bahwa kemenangan hanya datang bagi yang sabar, cerdas, dan mampu menunggu waktu yang tepat. Ia kini tidak lagi menjadi korban, tetapi pengamat yang diam-diam menyiapkan strategi untuk membalikkan keadaan. Dari sini, permainan mulai berubah. Rizky mengira ia bisa mengendalikan semuanya, tapi Dewi sudah mulai memegang kendali, dengan cara yang Rizky tidak pernah sadari. Sejak memilih untuk mengamati tanpa bereaksi, Dewi mulai menjalani hidup dengan dua wajah. Di hadapan Rizky, ia tetap menjadi istri yang pendiam dan menurut. Tidak ada pertanyaan, tidak ada protes, bahkan tidak ada air mata. Sikap itulah yang membuat Rizky semakin lengah. Ia mengira Dewi sudah lelah melawan dan perlahan menerima keputusannya. Padahal, di balik wajah datar itu, pikiran Dewi bekerja tanpa henti. Setiap malam, ketika rumah sudah sunyi dan Rizky terlelap, Dewi duduk sendirian di ruang kerja kecil mereka. Di sana, ia membuka kembali map-map lama, dokumen keuangan, dan arsip penting yang selama ini jarang disentuh. Ia membaca satu persatu dengan teliti, mengingat kembali siapa yang menandatangani apa, siapa pemilik sah dari setiap aset, dan bagaimana semua itu dibangun sejak awal pernikahan mereka. Dewi mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Selama ini, Rizky hanya menjalankan peran, bukan pemilik sejati. Banyak aset, usaha, dan koneksi yang berdiri atas nama Dewi atau keluarganya. Rizky menikmati hasilnya, tapi tidak sepenuhnya memiliki kendali hukum atas semua itu. Kesadaran itu membuat dada Dewi bergetar, bukan karena takut, tetapi karena ia akhirnya melihat jalan keluar.
Ia tidak ingin menghancurkan dengan emosi. Tidak dengan teriakan atau skandal. Dewi ingin menghancurkan Rizky perlahan, sah, dan tak terbantahkan. Ia ingin suatu hari Rizky menyadari bahwa semua yang ia banggakan selama ini berdiri di atas pondasi yang bisa runtuh kapan saja. Rencana Dewi sederhana namun mematikan. Pertama, mengamankan semua dokumen penting. Kedua, memastikan Rizky tetap merasa berkuasa. Ketiga, menunggu momen yang tepat untuk menarik semuanya sekaligus. Dalam hati, Dewi berbisik, "Aku tidak akan menjatuhkanmu dengan amarah. Aku akan membiarkanmu naik setinggi mungkin, lalu menunjukkan bahwa tanah di bawah kakimu bukan milikmu." Sejak malam itu, Dewi berhenti berharap pada cinta dan mulai percaya pada logika. Ia tidak lagi melihat Rizky sebagai suami, melainkan sebagai seseorang yang telah memilih jalan pengkhianatan, dan setiap pilihan selalu memiliki konsekuensi. Tanpa disadari Rizky, sejak saat itu, Dewi bukan lagi istri yang terluka. Ia telah berubah menjadi perempuan yang sedang menyusun akhir dari kekuasaan suaminya. Dengan senyap, rapi, dan tak memberi ruang untuk melarikan diri. Setelah rencana mulai terbentuk di kepalanya, Dewi menyadari satu hal penting. Kekuatan tidak selalu ada pada uang atau kekuasaan, tetapi pada dokumen. Kertas-kertas itu mungkin terlihat diam dan tak bernyawa, tetapi di dalamnya tersimpan bukti, hak kepemilikan, dan kendali atas hidup seseorang. Dewi memulai langkahnya dengan hati-hati. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat Rizky curiga. Maka, ia menyamar sebagai istri yang masih peduli. Bertanya ringan soal urusan kantor, berpura-pura membantu membereskan berkas, bahkan menawarkan diri untuk merapikan ruang kerja kecil Rizky di rumah. Di sela-sela itu, Dewi mulai memperhatikan detail yang dulu ia abaikan. Map berwarna tertentu yang selalu dikunci, flash disk yang tidak pernah lepas dari tas kerja Rizky, serta lemari besi kecil yang hanya dibuka pada jam-jam tertentu. Semua itu ia simpan rapi dalam ingatannya. Suatu siang, ketika Rizky lupa membawa flash diska dan terburu-buru berangkat ke kantor, Dewi merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tidak langsung menyentuhnya. Ia menunggu. Sabar adalah senjatanya. Baru saat rumah benar-benar sunyi, ia membuka flash disk itu di laptop pribadinya. Isinya membuat Dewi tersenyum pahit. Di sana tersimpan salinan perjanjian kerjasama, data keuangan, surat kuasa, dan dokumen legal yang sebagian besar mengatasnamakan dirinya atau keluarga besarnya. Ada pula dokumen yang menunjukkan bahwa beberapa keputusan penting di perusahaan Rizky bergantung pada tanda tangan Dewi, sesuatu yang selama ini dianggap Rizky hanya formalitas. Dewi tidak menyalin semuanya. Ia memilih dengan cermat. Ia memotret, mencatat nomor dokumen, dan mengingat letaknya. Ia tahu, informasi lebih berbahaya daripada kepemilikan langsung. Yang ia butuhkan bukan semua dokumen, tetapi yang paling menentukan. Malam itu, Dewi duduk di kamar, menatap catatan kecil yang ia buat sendiri. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena kesadaran yang semakin jelas. Jika ia menarik dukungannya, Rizky akan kehilangan pijakan. Dalam hatinya, Dewi berbisik, "Selama ini kau merasa berkuasa karena aku diam. Sekarang aku tahu, diamku bukan kelemahan, tapi alasan kau bisa jatuh." Ini menjadi fondasi penting dalam rencana Dewi. Ia kini tidak lagi bertindak berdasarkan dugaan, melainkan berdasarkan fakta dan bukti nyata. Dan semakin banyak ia tahu, semakin ia yakin, hari ketika Rizky menyadari kesalahannya akan datang. Dan itu akan datang dari arah yang sama sekali tidak ia duga. Sejak menyadari bukti-bukti dokumen penting, Dewi tahu bahwa langkah berikutnya adalah mengamati perilaku Rizky dan Laras tanpa ketahuan. Ia harus memahami pola mereka, mengetahui kapan dan di mana mereka sering bertemu, dan mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Hari-hari Dewi kini diisi dengan catatan diam-diam. Ia mencatat jam pulang Rizky, telepon yang selalu dijaga, dan pesan-pesan singkat yang muncul di layar ponselnya. Kadang, Dewi pura-pura sibuk di dapur atau ruang tamu, sementara matanya tetap waspada mengamati gerak-gerik suaminya. Dewi juga mencari informasi melalui teman-teman kantor Rizky. Secara hati-hati, ia menanyakan tentang Laras, tanpa menimbulkan kecurigaan. Dari cerita mereka, Dewi mulai mendapatkan pola. Laras sering menemani Rizky di makan siang, sering terlihat tertawa bersama,
dan terkadang Rizky pulang lebih lambat setelah pertemuan tertentu. Di rumah, Dewi mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu diabaikannya. Parfum laras yang tersisa di baju Rizky, telepon yang dibawa ke kamar tidur, dan senyum tipis yang muncul saat Rizky membaca pesan tertentu. Semua tanda ini dicatat Dewi dalam buku hariannya. Setiap detail kecil dianggap penting, karena Dewi tahu, pengkhianatan besar selalu muncul dari hal-hal kecil yang tampak sepele. Suatu sore, ketika Rizky pulang dari kantor, Dewi sengaja berada di ruang tamu, terlihat sibuk dengan buku resep dan catatan rumah tangga. Ia menatap suaminya dari kejauhan, memperhatikan gerak tubuh, ekspresi wajah, bahkan cara Rizky menaruh tasnya. Tidak ada gerakan yang luput dari matanya. Dia tidak tahu aku mengamati semuanya, bisik Dewi di hati. Setiap senyum, setiap sapaan, setiap gerakannya, semuanya akan menjadi petunjuk untuk langkahku selanjutnya. Dewi juga mulai memperhatikan interaksi Rizky dan Laras di media sosial. Ia menelusuri komentar dan like, mencatat kapan mereka sering berinteraksi, dan mencoba memahami sifat Laras. Apakah manipulatif, licik, atau hanya naif? Semua informasi ini akan menjadi modal Dewi untuk membuat strategi yang tepat. Di malam hari, Dewi duduk di balkon rumah, memegang buku hariannya, dan tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Diamku bukan karena takut. Aku sedang menyiapkan langkah yang Rizky dan Laras tidak pernah bayangkan. Setiap detail yang mereka abaikan akan menjadi senjataku. Ini menegaskan bahwa balas dendam Dewi bukan spontan, tapi terencana, dimulai dari pengamatan teliti yang membangun fondasi bagi strategi yang akan menghancurkan Rizky dan Laras secara perlahan. Beberapa minggu setelah Dewi mulai mengamati dengan cermat, Rizky mulai menunjukkan tanda-tanda meremehkan istrinya sendiri. Di matanya, Dewi seolah menjadi istri yang pasrah, lelah, dan tidak lagi berdaya. Padahal, di balik diam dan senyum tipisnya, Dewi sedang memetakan setiap langkah Rizky dengan teliti. Suatu malam, saat makan malam, Rizky berkata santai, kau terlalu banyak berpikir. Biarkan aku yang mengurus semuanya. Lagi pula, ini bukan urusanmu, kan?" Dewi tersenyum tipis, menelan rasa sakitnya, dan hanya menjawab, "Baik, Rizky." Tidak ada protes, tidak ada tangisan. Hatinya terbakar, tapi ia tahu bahwa menunjukkan emosi sekarang hanya akan membocorkan rencananya. Rizky, yang merasa menang, mulai lebih sering meninggalkan rumah tanpa memberitahu, membawa Laras ke pertemuan makan siang, dan menganggap Dewi akan tetap diam. Ia bahkan mulai menganggap Dewi tidak peka, seolah ia tidak melihat semua tanda kecurigaan yang seharusnya terlihat jelas. Di balik sikap meremehkan itu, Dewi merasakan peluang emas. Setiap kata merendahkan, setiap pandangan sinis, dan setiap perilaku sombong Rizky menjadi bahan bakar bagi rencana balas dendamnya. Dewi menulis catatan di buku hariannya. Dia pikir aku lemah, dia pikir aku takut, dia pikir aku pasrah. Semuanya salah. Semuanya akan kubalikan. Dewi juga mulai menguji batas kesabaran dirinya sendiri. Ia membiarkan Rizky berbicara kasar atau sombong, membiarkan Laras muncul di rumah atau di telepon tanpa reaksi berlebihan. Dewi menahan diri, menelan setiap kata yang menyakitkan, karena ia tahu, diam yang tepat lebih mematikan daripada ledakan emosi. Malam itu, saat Rizky tertidur lelap, Dewi duduk di meja kerja, menatap catatan yang berisi perilaku suaminya. Ia tersenyum tipis. Semua kelengahan Rizky telah membukakan jalan. Ia tahu, Rizky tidak menyadari satu hal penting. Diam Dewi bukan ketakutan, tapi ancaman yang perlahan membesar. Dewi menutup catatannya, berbisik pelan. Semakin dia meremehkanku, semakin besar kekuatanku. Semakin dia merasa aman, semakin dekat dia dengan kejatuhannya sendiri. Ini menjadi titik penting dalam cerita. Rizky terlalu percaya diri, dan Dewi semakin mantap menyiapkan strategi balas dendamnya, sambil tetap menjaga citra sebagai istri yang pasrah dan tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah beberapa minggu mengamati, mencatat, dan menahan emosi, Dewi menyadari bahwa saat yang tepat untuk bertindak telah dekat. Namun ia tahu, langkah besar tidak bisa dilakukan terburu-buru. Ia harus memulai dari hal-hal kecil, manipulasi yang tampak sepele tapi akan membuka jalan bagi rencana balas dendam yang lebih besar. Suatu sore, Rizky pulang dari kantor dengan wajah puas.
Ia bercerita tentang proyek besar yang baru ia menangkan dan bagaimana Laras membantu menyiapkan presentasi. Dewi mendengarkan dengan senyum tipis, memberi komentar sekedarnya, seolah tidak terlalu tertarik. Dalam hatinya, ia merencanakan manipulasi kecil pertamanya. Rizky, aku lihat beberapa dokumen yang kau letakkan di ruang kerja. Mungkin aku bisa bantu menatanya supaya tidak hilang, kata Dewi dengan nada lembut, seolah tawaran itu hanyalah perhatian seorang istri. Rizky mengangguk santai, sama sekali tidak curiga. Ah, kalau begitu, tolong saja, deh. Aku yakin kau bisa merapikannya lebih baik daripada aku. Dewi tersenyum, sambil berpikir, ini langkah pertama. Aku bisa mengakses dokumen pentingnya tanpa ia sadari. Semua catatan, surat kuasa, dan bukti kepemilikan ada di sini. Semua akan kubaca dan kuingat, langkah demi langkah. Beberapa hari berikutnya, Dewi mulai melakukan manipulasi kecil lain. Ia sengaja meninggalkan barang-barang tertentu di ruang kerja Rizky untuk melihat reaksinya. Ia menanyakan hal-hal sepele tentang pekerjaan, sambil diam-diam menilai kelemahan dan kebiasaan Rizky. Setiap interaksi tampak biasa bagi Rizky, tetapi bagi Dewi, itu adalah bagian dari strategi. Ia tahu bahwa setiap kebiasaan, setiap celah yang ia temukan, akan menjadi alat untuk menghancurkan Rizky nantinya. Malam itu, Dewi duduk di balkon rumah, menatap langit, dan tersenyum tipis. Ia menulis di buku hariannya. Langkah pertama sudah dilakukan. Dia tidak tahu bahwa aku sedang menyusun jebakan dengan sangat hati-hati. Sekarang, semua langkah selanjutnya akan lebih berbahaya, tapi lebih rapi. Semua akan terjadi sesuai rencanaku. Momen manipulasi kecil ini menjadi titik awal transisi Dewi dari pengamat diam-diam menjadi pelaku strategi balas dendam yang terencana. Dari sini, setiap gerak Rizky akan diperhitungkan, dan setiap kesalahan akan menjadi senjata bagi Dewi untuk mengembalikan kendali. Hari itu tampak seperti hari biasa. Pagi berjalan tanpa kecurigaan, Rizky berangkat ke kantor dengan tergesa seperti biasanya, meninggalkan rumah dalam keadaan terbuka dan lengah. Dewi berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan sambil tersenyum tipis. Senyum yang bagi Rizky hanyalah tanda kepasrahan, tapi bagi Dewi adalah awal dari sebuah pengakhiran. Begitu suara mobil Rizky menghilang, Dewi menghembuskan napas panjang. Dadanya berdebar, bukan karena ragu, melainkan karena ia tahu, hari ini adalah hari yang telah ia siapkan sejak lama. Dengan langkah pelan namun mantap, Dewi menuju ruang kerja kecil di rumah mereka. Lemari besi itu masih berada di tempatnya, terkunci rapi. Tangannya sedikit gemetar saat memutar kombinasi angka, kombinasi yang selama ini ia pura-pura tidak tahu, padahal telah ia hafalkan dari kebiasaan Rizky. Klik. Pintu lemari terbuka. Di dalamnya tersusun map-map tebal berwarna gelap. Dewi mengambil napas dalam dan mulai membuka satu persatu. Di sanalah semuanya berada. Akta kepemilikan aset, surat kuasa, perjanjian kerjasama, salinan rekening, hingga dokumen legal yang selama ini menjadi fondasi kekuasaan Rizky, dan ironisnya, sebagian besar berdiri di atas nama Dewi atau keluarganya. Dewi tidak serakah. Ia tidak mengambil semuanya. Ia hanya memilih dokumen yang paling menentukan, yang jika hilang atau berpindah tangan, akan membuat Rizky kehilangan kendali. Dengan tangan yang kini sudah lebih tenang, Dewi memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam tas kerjanya, rapi, tanpa bekas. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya satu pemikiran jernih di benaknya. Aku tidak mencuri. Aku hanya mengambil kembali apa yang selama ini kau nikmati tanpa hak penuh. Sebelum menutup lemari besi, Dewi memastikan semuanya tampak seperti semula. Tidak ada yang berubah. Tidak ada tanda dibongkar. Tidak ada celah kecurigaan. Ia bahkan membersihkan sidik jarinya sendiri. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin segalanya terlihat terlalu normal. Saat Dewi duduk kembali di ruang tamu, tas di sampingnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena isi kertas di dalamnya, melainkan karena kekuasaan telah berpindah tangan. Sore harinya, Rizky pulang seperti biasa. Ia berceloteh tentang pekerjaannya, tentang Laras, tentang rencana masa depan. Dewi mendengarkan dengan wajah datar, menahan senyum kecil di sudut bibirnya. Rizky tidak tahu. Ia tidak tahu bahwa hari itu, tanpa satu kata pun diucapkan, posisinya telah runtuh.
Ia masih merasa berkuasa, masih merasa aman, masih merasa mengendalikan segalanya. Padahal, sejak Dewi melangkah keluar rumah pagi itu dengan membawa dokumen-dokumen tersebut, permainan telah berakhir, hanya saja Rizky belum menyadarinya. Dan bagi Dewi, itulah kemenangan pertama yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah Dewi diam-diam membawa dokumen penting, hidup Rizky mulai terasa berbeda, meski ia belum menyadarinya. Di kantor, beberapa klien mulai menanyakan dokumen yang biasanya ditangani Rizky. Surat-surat kuasa yang dulu bisa ia gunakan untuk menandatangani proyek-proyek besar tiba-tiba tidak bisa diakses, karena semua telah diamankan Dewi. Rizky awalnya bingung. Ia mencoba menelepon pihak terkait, mencari dokumen yang biasanya ada di lemari atau arsip kantor. Namun setiap jawaban yang diterima membuatnya semakin panik. "Maaf Pak, dokumen itu sepertinya tidak lengkap." Atau, "Surat kuasa itu masih membutuhkan tanda tangan Dewi, Pak." Hatinya mulai berdegup kencang. Sensasi panik itu asing bagi Rizky. Ia yang selama ini merasa berkuasa, kini mulai merasakan cemas. Bahkan Laras pun terlihat gelisah, menyadari ketidakberesan di beberapa proyek yang mereka tangani. Di rumah, Rizky mencoba bersikap santai saat berbicara dengan Dewi, tapi nada suaranya sedikit tinggi dan gelisah. Ia mencoba menutupi rasa takut yang muncul dari kehilangan kontrol atas urusan keuangan dan bisnis. Ada beberapa masalah di kantor, dokumen penting sepertinya, ada yang hilang, ucap Rizky dengan nada setengah gugup, sambil mencoba tersenyum. Dewi hanya tersenyum tipis, menatapnya dingin tapi tenang. "Oh ya? Itu pasti merepotkan." "Ya," ujarnya seolah hanya berbicara ringan. Tidak ada cemas, tidak ada amarah. Hanya ketenangan yang menakutkan bagi Rizky. Sedikit demi sedikit, efek langkah Dewi mulai terlihat. Beberapa transaksi Rizky tertunda karena dokumen yang kini ada di tangan Dewi. Proyek yang sudah direncanakan dengan Laras terganggu karena legalitasnya tidak lengkap. Reputasi Rizky di mata beberapa mitra bisnis mulai dipertanyakan, karena koordinasi yang biasanya lancar kini terhambat. Rizky tidak menyadari bahwa semua itu bukan kebetulan, dan bahwa Dewi yang ia kira pasrah, diam-diam mulai mengambil alih kendali. Di malam hari, Dewi duduk di balkon rumah, menatap langit, dan tersenyum tipis. Ia tahu satu hal. Ini baru awal. Kekuasaanmu runtuh perlahan, Rizky. Dan aku akan memastikan tidak ada jalan untukmu bangkit kembali, tanpa menghadapi akibatnya. Dampak awal ini menjadi titik balik bagi permainan rumah tangga mereka. Rizky, yang selama ini merasa tak tergoyahkan, mulai merasakan ketidaknyamanan dan kerentanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dan semua itu diatur oleh Dewi, istri yang selama ini ia remehkan. Beberapa hari setelah dokumen penting berada di tangan Dewi, ia merasakan perasaan yang campur aduk. Ada rasa lega yang tak bisa ia sangkal. Rizky, yang selama ini merasa berkuasa dan aman, kini mulai kehilangan kendali tanpa sadar. Setiap kegagalan kecil yang menimpa Rizky memberi Dewi kepuasan tersendiri. Ia tersenyum sendiri ketika mendengar kabar proyek Rizky tertunda, atau klien bertanya ulang karena dokumen tidak lengkap. Namun, di balik rasa lega itu, ada luka yang masih menghantui hatinya. Dewi tahu, meski ia telah memegang kendali, pengkhianatan Rizky tetap meninggalkan rasa sakit yang dalam. Ia masih merasakan pengkhianatan sebagai perih yang menusuk setiap kali mengingat kata-kata Rizky. "Kamu harus menerima menjadi istri kedua." Saat duduk sendiri di kamar, Dewi merenung. Ia mengingat semua pengorbanannya, semua cinta yang ia berikan, dan semua kesabaran yang ia pertahankan. Air mata mengalir pelan, bukan karena menyesal mengambil langkah balas dendam, tetapi karena realitas yang menyakitkan tidak bisa dihapus begitu saja. Dewi menulis di buku hariannya. "Aku lega karena mulai mengambil kendali. Tapi hatiku tetap terluka. Tidak mudah melupakan pengkhianatan yang begitu dalam. Rasanya seperti memiliki kekuatan dan luka pada saat yang sama." Ia menyadari bahwa balas dendam bukan hanya soal menghancurkan Rizky, tapi juga proses penyembuhan diri sendiri. Setiap langkahnya memberi rasa lega, tetapi juga mengingatkan pada sakit hati yang pernah ia rasakan. Dalam hati, Dewi berjanji, "Aku akan menyelesaikan ini dengan rapi. Aku tidak akan membiarkan rasa sakitku berubah menjadi amarah bodoh. Setiap langkah akan terencana. Aku tidak hanya ingin menang, aku juga ingin pulih." Malam itu,
Dewi menatap bayangan dirinya di cermin. Mata yang tenang namun tajam menatap balik dirinya sendiri. Ia sadar satu hal. Leganya karena kontrol mulai kembali, sakit hatinya karena pengkhianatan yang dalam, keduanya menjadi bahan bakar untuk langkah-langkah berikutnya. Perasaan campur aduk ini membuat Dewi lebih kuat, lebih waspada, dan lebih cerdas. Ia tahu, untuk mencapai kemenangan akhir, ia harus menguasai kekuatan dan emosinya sendiri sebelum menghadapi Rizky sepenuhnya. Beberapa hari setelah Dewi diam-diam mengambil dokumen penting, Rizky mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa proyek yang biasanya lancar kini terhambat, beberapa transaksi ditunda karena dokumen yang seharusnya ada, dan beberapa mitra bisnis menanyakan hal-hal yang membuatnya bingung. Di kantor, Rizky mulai panik. Ia memeriksa arsip, meminta Laras mengecek semua dokumen, bahkan menelpon Dewi dengan nada santai tapi sedikit gugup. "De, apakah kau melihat dokumen X? Aku tidak bisa menemukannya." Dewi, dengan wajah tenang, hanya tersenyum dan berkata, "Dokumen itu? Aku tidak tahu, Rizky. Mungkin ada di lemari kerja, coba periksa lagi." Nada suaranya datar, tetapi di matanya ada secercah kemenangan yang tidak Rizky sadari. Rizky semakin gelisah. Ia mulai curiga ada yang sengaja menghalangi pekerjaannya, tapi ia tidak bisa menunjuk siapa. Laras terlihat panik dan defensif setiap kali ia menanyakan dokumen tertentu. Sementara ia sendiri terlalu sombong untuk menyadari bahwa istrinya, yang selama ini ia remehkan, telah mengambil alih kendali. Di malam hari, Rizky duduk termenung di ruang kerja, memegang kepala dengan tangan. Siapa yang melakukan ini? Semua berjalan lancar kemarin, dan sekarang, semuanya kacau, gumamnya frustasi. Laras mencoba menenangkannya, tapi Rizky hanya menggeleng. Kekhawatirannya meningkat, bukan hanya karena kehilangan kendali, tapi karena ia merasa ada sesuatu yang salah dan tidak bisa ia kendalikan. Sementara itu, Dewi duduk di ruang tamu, tersenyum tipis saat mendengar telepon Rizky. Ia tahu, curiga Rizky adalah tanda bahwa rencananya mulai berjalan dengan sempurna. Rizky merasa ada yang salah, tapi ia masih lengah. Ia tidak tahu bahwa Dewi, yang ia anggap pasrah, adalah otak di balik semua kekacauan ini. Dalam hati, Dewi berbisik. Dia mulai curiga, tapi dia tidak tahu aku yang memegang kendali. Semakin dia bingung, semakin besar peluangku untuk memastikan dia benar-benar kehilangan pijakannya. Ini menjadi titik penting. Rizky mulai merasakan efek tindakan Dewi, tapi belum tahu siapa musuh sebenarnya. Ketegangan meningkat, karena setiap langkah Rizky untuk mencari jawaban justru semakin memperkuat posisi Dewi dalam permainan ini. Setelah beberapa minggu mengamati, mencatat, dan menyiapkan dokumen, Dewi menyadari bahwa langkah selanjutnya membutuhkan dukungan hukum dan strategi yang kuat. Diam-diam, ia mengatur pertemuan dengan seorang pengacara terpercaya. Seseorang yang dikenal profesional dan rahasia, yang bisa membantu Dewi memanfaatkan dokumen-dokumen penting tanpa menimbulkan kecurigaan Rizky. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe kecil di sudut kota, jauh dari pandangan orang-orang yang mengenal Dewi. Pengacara itu, Pak Arman, menerima semua dokumen yang dibawa Dewi dengan ekspresi serius, menatapnya penuh perhatian. "Dewi, dokumen ini, kalau digunakan dengan benar, posisi Rizky bisa sangat terancam," kata Pak Arman, membuka map yang Dewi serahkan. "Tapi ingat, ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Satu kesalahan kecil, dan semuanya bisa balik ke kamu." Dewi menatapnya tenang, suaranya pelan tapi mantap. "Aku sudah merencanakan semuanya. Aku hanya ingin memastikan bahwa ketika waktunya tiba, semua legal dan tidak ada celah yang bisa Rizky manfaatkan." Pak Arman mengangguk. Ia memberi nasihat strategi. Bagaimana menggunakan dokumen untuk mengamankan hak-hak Dewi, bagaimana mempersiapkan klaim hukum jika Rizky mencoba menentang, dan bagaimana memastikan bahwa setiap langkah Dewi terlihat wajar dan sah secara hukum. Selama pertemuan itu, Dewi merasa kekuatannya semakin nyata. Ia tidak hanya mengandalkan kecerdikan dan observasi, tapi kini juga memiliki dukungan profesional yang membuat rencananya jauh lebih solid. Sebelum meninggalkan kafe, Dewi menutup mapnya, tersenyum tipis, dan berkata dalam hati, "Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak hanya aku memiliki bukti, aku juga memiliki strategi hukum."
Rizky tidak akan pernah menyangka bahwa diamku adalah persiapan untuk menghancurkannya dengan cara yang legal dan sempurna. Malam itu, ketika Dewi pulang, ia menata kembali dokumen di rumah dengan hati-hati. Tasnya yang dulu terasa berat kini terasa lebih seperti senjata. Ia tahu, setiap langkah berikutnya harus dihitung. Tapi dengan dukungan hukum, Dewi merasa siap untuk menggerakkan rencana balas dendamnya ke tahap berikutnya. Ini menegaskan satu hal, Dewi tidak hanya pintar dan sabar, tetapi juga strategis. Ia tahu bahwa balas dendam yang efektif membutuhkan kekuatan hukum, bukan hanya emosi. Sejak urusan bisnisnya mulai goyah, Rizky berubah. Nada bicaranya menjadi lebih tajam, sikapnya lebih mudah tersulut emosi. Ia merasa kehilangan pijakan, dan seperti kebiasaannya selama ini, cara yang ia pilih untuk bertahan adalah menekan orang terdekatnya, Dewi. Suatu malam, Rizky pulang dengan wajah keras. Ia melempar tas kerjanya ke sofa dan menatap Dewi dengan sorot mata penuh tekanan. "Kamu tahu nggak akibat dari semua ini?" katanya dengan suara rendah tapi mengancam. "Kalau bisnis ini jatuh, nama keluarga kita ikut hancur. Jangan macam-macam, Dewi. Aku masih suamimu." Dewi menatapnya tenang. Tidak ada lagi ketakutan di wajahnya. Ia hanya meletakkan cangkir teh di meja, lalu duduk dengan postur tegak. "Aku tidak melakukan apapun yang melanggar hukum," jawab Dewi pelan. "Kalau ada masalah di pekerjaanmu, itu urusanmu." Nada Dewi membuat Rizky terkejut. Ia terbiasa melihat Dewi mengalah, menunduk, atau memilih diam karena takut suasana memburuk. Tapi malam itu, ketenangan Dewi justru terasa lebih mengintimidasi daripada teriakan. Rizky mencoba cara lain. Ia mendekat, berbicara lebih pelan namun penuh tekanan. "Kamu jangan lupa, Dewi, semua ini bisa aku balikan. Aku punya koneksi. Aku bisa buat hidupmu susah." Dewi menatapnya lurus, tanpa berkedip. "Kalau kamu yakin begitu," katanya singkat, "silakan." Jawaban itu membuat Rizky terdiam. Tidak ada perlawanan emosional. Tidak ada tangisan. Tidak ada kepanikan. Ancaman tanpa reaksi adalah ancaman yang kehilangan kekuatannya. Rizky mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak mampu mengendalikan Dewi. Semua kata-kata yang biasanya berhasil kini terasa kosong. Ia tidak tahu bahwa Dewi sudah berkonsultasi dengan pengacara, sudah mengamankan dokumen, dan sudah berada beberapa langkah di depannya. Di dalam hati, Dewi berkata tenang. "Dulu aku takut pada suaramu. Sekarang aku tahu, semua ancamanmu hanya bergantung pada kekuasaan yang perlahan hilang." Malam itu, Rizky pergi tidur dengan gelisah. Ancaman yang ia lontarkan tidak membuat Dewi gentar, justru membuatnya sadar bahwa ia sedang kehilangan kendali, bukan hanya atas bisnisnya, tapi juga atas istrinya sendiri. Dan bagi Dewi, kegagalan Rizky menakut-nakutinya adalah bukti nyata. Ia tidak lagi berada di posisi lemah. Sejak berhasil mengambil alih dokumen penting dan melihat dampaknya pada Rizky, Dewi mulai merasakan gelombang emosi yang bercampur. Ada rasa lega karena mulai memiliki kendali, ada rasa puas melihat Rizky mulai kehilangan pijakan, tetapi di tengah semua itu, muncul satu pertanyaan yang menghantui. Apakah aku sudah terlalu jauh? Dewi duduk sendirian di kamar, memandang lampu temaram yang memantul di dinding. Ia teringat semua pengorbanannya, cinta, kesabaran, dan pengabdian yang ia berikan selama bertahun-tahun. Semua itu terasa seperti batu bata yang membangun rumah tangga mereka, dan Rizky, dengan pengkhianatannya, telah merobohkannya tanpa ampun. Ia merenung. Balas dendamnya kini sudah melibatkan dokumen hukum, pengamatan diam-diam, dan strategi profesional. Langkah-langkahnya jauh lebih canggih daripada sekadar marah atau menangis. Ia menyadari, rencananya bisa menghancurkan Rizky secara finansial, sosial, bahkan reputasinya. Hatinya berbisik pelan, apakah ini adil? Apakah aku terlalu ekstrim? Dewi menutup mata sejenak. Di satu sisi, ia tahu Rizky telah menghancurkan kepercayaan dan kesetiaannya. Di sisi lain, Dewi takut bahwa jika ia terlalu jauh, ia bisa kehilangan kemanusiaannya sendiri. Rasa sakit hati yang dulu membuatnya kuat, kini menghadirkan keraguan. Namun setelah beberapa saat, Dewi membuka matanya dan menarik napas panjang. Ia menyadari satu hal,
Ini bukan soal dendam semata, tapi soal hak dan harga diri. Balas dendam yang ia rencanakan bukan untuk membuat Rizky menderita secara sembarangan, tapi untuk menunjukkan konsekuensi dari pengkhianatan yang telah ia lakukan. Dewi menulis di buku hariannya, "Aku tidak membenci. Aku tidak ingin menghancurkan dengan kebencian. Aku hanya ingin mengambil kembali kendali atas hidupku. Jika itu dianggap ekstrim, maka ini adalah ekstrim yang diperlukan untuk bertahan." Malam itu, Dewi menyadari bahwa balas dendam tidak selalu tentang kekerasan atau penghancuran. Kadang, diam, cerdas, dan strategis adalah cara paling efektif untuk mendapatkan keadilan. Dalam hati, Dewi tersenyum tipis. Ia tahu bahwa langkah berikutnya harus dilakukan dengan kepala dingin dan hati yang masih waras, agar rencana ini bukan hanya balas dendam, tapi juga pemulihan harga dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah Dewi mulai mengambil alih kendali melalui dokumen dan strategi diam-diam, Laras, sekretaris Rizky, mulai merasakan getaran ancaman yang halus tapi nyata. Awalnya, Laras merasa aman. Ia yakin Rizky akan selalu menutupi pengkhianatannya, dan Dewi hanyalah istri pasrah yang diam. Namun, belakangan ini, ada hal-hal kecil yang membuatnya waspada. Rizky sering tampak gugup ketika membahas proyek penting di hadapannya. Beberapa dokumen yang biasanya mudah ia akses kini, hilang, atau tidak lengkap. Dewi tampak tenang dan terlalu tersenyum pada setiap percakapan, seperti mengetahui lebih banyak daripada yang diperlihatkan. Suatu sore, ketika Rizky menelepon Laras tentang proyek besar yang terhambat, Laras merasakan sesuatu yang berbeda. Suaranya gemetar saat berkata, "Pak, aku tidak tahu kenapa dokumen itu tidak lengkap. Aku sudah cek berkali-kali." Rizky menatapnya dengan ekspresi campur aduk antara panik dan kesal. "Laras, jangan buat masalah ini lebih besar. Semua harus terkendali." Di luar dugaan Laras, Dewi diam-diam hadir di rumah saat percakapan ini berlangsung. Tapi ia tetap terlihat biasa, menata dokumen, tersenyum tipis. Laras merasa suasana yang sebelumnya mudah ia kendalikan kini mulai berubah. Ia mulai curiga ada seseorang yang memonitor mereka, dan rasa aman yang selama ini ia nikmati bersama Rizky mulai rapuh. Malamnya, Laras duduk sendirian di apartemennya, memikirkan kejadian hari itu. Hatinya gelisah. Ia mulai menyadari, Rizky mulai lengah, dan Dewi tampaknya tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. Hubungan mereka, yang sebelumnya tampak mulus, Rizky dan Laras saling menguatkan dalam rahasia, mulai retak. Laras mulai merasa tidak lagi memiliki kendali, takut Dewi bisa mengambil alih, dan sadar bahwa posisinya di hati Rizky tidak sekuat yang ia kira. Dewi, di sisi lain, menikmati perubahan ini. Tidak dengan kasar, tetapi dengan kepuasan tenang. Ia tahu, kekuatan psikologi sedang berpihak padanya. Rizky mulai panik, Laras mulai takut, dan kedua pihak yang dulu tampak kuat kini mulai goyah. Dewi menulis di buku hariannya. Sekarang mereka mulai retak. Rizky gelisah, Laras takut. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk membuat semuanya runtuh. Ini menandai awal fase psikologis balas dendam, di mana Dewi mulai memanfaatkan ketakutan dan keraguan mereka untuk memperkuat posisinya, tanpa harus bertindak terburu-buru. Beberapa minggu berlalu sejak Dewi berhasil mengambil kendali dokumen penting, dan mulai melihat dampaknya pada Rizky. Setiap langkah kecilnya berhasil membuat Rizky gelisah dan Laras panik. Perlahan tapi pasti, posisi mereka goyah. Dan kini, Dewi mulai merasakan kepercayaan diri yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Duduk di ruang kerjanya sendiri, Dewi menatap catatan-catatan yang rapi di buku hariannya. Setiap peristiwa, setiap kelemahan Rizky, setiap reaksi Laras, telah dicatat dengan teliti. Semua itu kini menjadi fondasi untuk langkah kedua dari rencananya, langkah yang lebih besar, lebih cerdas, dan lebih mematikan. Dewi tersenyum tipis. Dalam hatinya ia berkata, "Aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi ragu. Setiap langkahku kini dihitung." Dia mulai lengah, dan itu artinya, aku sudah selangkah di depan. Langkah kedua yang ia rencanakan bukan sembarang balas dendam. Ini adalah strategi yang akan memperkuat posisinya secara finansial, sosial, dan psikologis. 1. Memastikan dokumen-dokumen kunci tetap aman dan digunakan untuk memperkuat hak-haknya. 2.
memanfaatkan kesalahan Rizky dan Laras untuk memperlihatkan kelemahan mereka secara tersirat, sehingga mereka semakin panik. 3. Menjaga citranya sebagai istri yang tenang dan pendiam, agar Rizky tidak menyadari bahwa ia sedang dikalahkan secara strategis. Dewi tahu, keyakinan diri adalah senjata yang paling ampuh. Dengan setiap langkah yang direncanakan, ia merasa semakin tak terbendung. Setiap hari, ia memeriksa kembali rencananya, mengoreksi strategi, dan menyiapkan kemungkinan terburuk yang mungkin muncul. Di malam hari, duduk di balkon rumah sambil menatap lampu-lampu kota, Dewi menulis di buku hariannya. Ini baru permulaan. Langkah kedua akan menjadi pukulan yang lebih terasa. Mereka akan mulai menyadari bahwa aku bukan istri yang sama seperti dulu. Mereka akan mulai takut, tapi belum tahu dari mana datangnya ancaman itu. Rasa percaya diri ini membuat Dewi semakin fokus. Ia sadar bahwa balas dendam bukan tentang emosi sesaat, tapi tentang strategi jangka panjang. Dan sekarang, dengan langkah kedua yang siap dijalankan, Dewi benar-benar merasa memegang kendali atas nasibnya sendiri, dan nasib suami serta Laras yang selama ini mengkhianatinya. Hari itu tampak seperti hari biasa bagi Rizky. Ia memasuki kantor dengan langkah percaya diri, berpikir semua masalah yang mengganggunya beberapa minggu terakhir hanyalah kesalahan kecil atau kelalaian staf. Namun, seiring berjalan hari, satu persatu kejadian aneh terjadi yang membuat hatinya mulai berdegup tidak tenang. Pertama, klien penting menelepon, menanyakan kontrak yang seharusnya Rizky tanda tangani. Ia mencoba meyakinkan mereka, tetapi jawabannya tidak cukup. Dokumen yang biasanya bisa ia gunakan kini tidak bisa ditemukan, atau membutuhkan persetujuan Dewi. Rizky mengernyit, merasakan panik yang perlahan muncul. Ia mencoba menghubungi Laras, berharap sekretarisnya bisa menenangkan situasi. Namun Laras pun terlihat gelisah, bahkan tampak panik saat menjawab telepon. "Pak, aku sudah cek berkali-kali, tapi dokumen itu tidak lengkap." "Aku tidak tahu kenapa," kata Laras gemetar. Rizky menunduk, menahan amarah dan rasa takut yang bercampur. Jantungnya berdegup cepat. Segala sesuatu yang selama ini ia anggap aman, proyek besar, pengaruh sosial, kekuasaan finansial, tiba-tiba terasa terancam. Di rumah, Dewi duduk di ruang tamu, tersenyum tipis sambil menatap catatan di buku hariannya. Ia membaca pesan Rizky yang panik, suara gelisahnya di telepon, dan ketidakmampuannya untuk mengontrol situasi. Senang, tapi tenang, karena ia tahu ini adalah titik awal saat Rizky mulai sadar bahwa sesuatu tidak beres. Rizky menatap layar laptopnya, menelusuri arsip digital dan salinan dokumen, lalu menoleh ke arah Laras. Ada kepanikan di matanya, perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini? Apa semua ini direncanakan? Pikir Rizky dalam hati, merasa dunianya goyah. Namun yang lebih menakutkan bagi Rizky adalah kenyataan bahwa ia belum tahu siapa yang ada di balik semuanya. Laras pun terlihat kebingungan, tidak mampu menenangkannya. Semua celah yang selama ini ia kontrol kini menjadi bumerang. Di balik semua itu, Dewi tetap diam, menjaga citra sebagai istri yang tenang. Senyumnya tipis, matanya tajam. Ia tahu, ketika Rizky menyadari sesuatu, paniknya akan menjadi bahan bakar untuk langkah selanjutnya. Malam itu, Rizky pulang dengan wajah tegang, menatap Dewi yang duduk tenang di ruang tamu. Ada pertanyaan di matanya, tapi tidak ada kata yang keluar, ketakutan dan kebingungan membekap dirinya. Ia tahu, sesuatu telah terjadi, tapi ia belum tahu siapa yang menguasai permainan ini. Ini menjadi titik dramatis. Rizky mulai merasakan bahwa kekuasaannya runtuh, tapi musuh yang menggerakkan semuanya masih tersembunyi, Dewi. Ketegangan meningkat, dan permainan psikologis Dewi semakin mendalam. Dewi tahu bahwa langkah berikutnya harus lebih dari sekadar psikologis. Untuk memastikan Rizky tidak bisa lagi bermain-main dengan kekuasaan dan dokumen yang selama ini menjadi pijakannya, Dewi memutuskan untuk mengungkap sebagian dokumen kepada pihak ketiga yang kredibel, tanpa langsung menimbulkan konfrontasi dengan Rizky. Sore itu, ia bertemu dengan seorang konsultan hukum dan keuangan, yang telah ia pilih secara rahasia. Di sebuah kantor sepi, Dewi menyerahkan dokumen-dokumen penting, termasuk beberapa bukti legal yang menunjukkan ketergantungan Rizky pada persetujuan dan tanda tangan Dewi untuk proyek-proyek besar. "Kami akan menanganinya dengan sangat hati-hati,"
kata konsultan itu, memeriksa setiap berkas. Dokumen ini cukup kuat untuk memastikan hak Anda terlindungi, dan Rizky tidak akan bisa menentangnya tanpa konsekuensi hukum yang serius. Dewi mengangguk. Tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Ia tahu bahwa pihak ketiga ini akan menjadi alat untuk memperkuat posisi dan haknya, sambil tetap menjaga citranya sebagai istri yang pasrah dan tidak terlibat langsung. Beberapa hari kemudian, efeknya mulai terasa. Beberapa pihak yang berkepentingan, bank, mitra bisnis, dan pengacara Rizky, mulai menyadari bahwa dokumen legal penting berada di tangan pihak yang sah secara hukum. Rizky panik ketika mengetahui sebagian haknya kini terkendali oleh Dewi melalui jalur hukum, meski ia belum tahu bagaimana atau kapan semuanya terjadi. Di rumah, Dewi duduk di ruang tamu, menatap secangkir teh yang ia pegang. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dalam hati, ia berkata, "Sekarang bukan hanya psikologis. Sekarang kekuatan hukum berada di pihakku. Rizky tidak lagi bisa bermain-main dengan aku atau dokumen ini. Semua langkahnya akan terbatas." Bab ini menjadi titik krusial. Dewi tidak lagi hanya mengandalkan strategi diam-diam dan psikologis, tapi juga memperkuat posisi melalui jalur hukum dan pihak ketiga, sehingga Rizky mulai kehilangan kendali secara nyata, baik finansial maupun sosial. Dampaknya belum penuh terlihat, tapi bagi Dewi, ini adalah kemenangan yang membawa rasa lega sekaligus memperkuat rasa percaya diri untuk langkah selanjutnya. Beberapa minggu setelah dokumen penting berada di tangan Dewi dan sebagian diungkap ke pihak ketiga, efek domino mulai terlihat jelas. Rizky, yang selama ini merasa berkuasa, kini menghadapi kenyataan pahit. Kekuasaan, finansial, dan reputasinya mulai runtuh, semua secara perlahan tapi pasti. Di kantor, beberapa mitra bisnis mulai mempertanyakan kredibilitas Rizky. Kontrak besar yang sebelumnya mulus kini tertunda, karena dokumen yang biasanya bisa ditangani Rizky memerlukan persetujuan Dewi. Beberapa klien bahkan mulai ragu bekerja sama dengannya, karena ada kesan bahwa ia kehilangan kendali atas aset dan tanggung jawabnya sendiri. Secara finansial, Rizky mulai merasakan dampak nyata. Beberapa transaksi besar dibekukan, rekening yang biasanya ia gunakan untuk proyek-proyek pribadi tidak bisa diakses tanpa persetujuan hukum yang kini dipegang Dewi. Setiap langkah yang ia lakukan untuk mengendalikan bisnis justru mengungkap ketergantungannya pada dokumen dan kekuatan yang kini dimiliki Dewi. Di rumah, tekanan semakin berat. Laras yang selama ini menemaninya mulai panik, menyadari bahwa posisi mereka berdua tidak lagi sekuat dulu. Rizky merasa terpojok, tidak hanya oleh Dewi yang tenang dan tersenyum tipis, tetapi juga oleh sistem hukum dan pihak ketiga yang kini memegang sebagian kekuatannya. Suatu sore, Rizky duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan wajah pucat. Pikirannya berputar cepat, mencari cara untuk membalikkan keadaan. Namun semakin ia mencoba, semakin ia menyadari ketergantungan dan kelemahan yang selama ini ia abaikan. Dewi, di sisi lain, tetap tenang. Ia duduk di ruang tamu, menatap catatan-catatan yang rapi. Senyum tipis muncul di wajahnya ketika mendengar kabar terbaru dari konsultan hukum. Sebagian besar proyek Rizky kini tertunda atau tergantung pada persetujuannya sendiri, yang ia tidak bisa kontrol tanpa Dewi. Di hatinya, Dewi tahu bahwa momen ini adalah puncak dari rencana balas dendam yang telah ia persiapkan sejak awal. Rizky merasakan kehilangan besar, tetapi ia belum menyadari bahwa semua ini adalah konsekuensi dari ketenangan, strategi, dan kecerdikan Dewi. Dewi menulis di buku hariannya. Sekarang dia mulai merasakan kehilangan semua yang ia anggap pasti, finansial, reputasi, dan kekuasaan. Semua berjalan sesuai rencana. Tidak ada jalan kembali tanpa menghadapi konsekuensi. Ini menjadi titik puncak dramatis. Rizky mulai jatuh, tetapi Dewi tetap berada di posisi puncak, mengontrol permainan tanpa harus terlihat agresif. Malam itu, suasana rumah terasa sunyi. Lampu temaram di ruang tamu menyoroti wajah Dewi yang tenang, duduk dengan postur tegap sambil menatap suaminya, Rizky, yang berdiri di depannya. Ada ketegangan yang tebal, seperti udara sebelum badai. Rizky menatap Dewi dengan mata penuh kecemasan. Suaranya bergetar saat berkata, Aku tidak tahu, semua ini, bagaimana bisa terjadi?" Dewi hanya menatapnya dingin, tanpa kata. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada tangisan yang mengalir.
Hanya ketenangan yang membuat Rizky semakin panik. Ia mencoba mendekat, tapi langkahnya ragu. Dewi, aku bisa jelaskan, aku bisa perbaiki semuanya. Aku menyesal, aku tidak bermaksud menyakitimu. Rizky terdengar hampir terseduh. Dewi mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap mata Rizky dengan tajam. Menyesal? Itu tidak cukup. Rizky, kata-kata dan penyesalanmu tidak akan mengembalikan kepercayaan yang telah kau hancurkan. Tidak akan pernah. Rizky terguncang. Panik mulai menggantikan kesombongannya. Ia merasakan betapa kekuasaannya runtuh dalam hitungan minggu, dan Dewi, yang selama ini ia remehkan, sekarang berdiri di depannya dengan kendali penuh. Dewi melanjutkan dengan suara tenang, namun setiap kata seperti pisau. Setiap langkahmu selama ini, setiap pengkhianatan, setiap ancaman, aku sudah mengantisipasinya. Dan sekarang, aku memegang semua kendali. Dokumen, hukum, bahkan posisi sosial yang dulu kau anggap aman. Rizky menunduk, napasnya tak beraturan. Ia mulai merasakan panik yang nyata, bukan lagi sekadar kekhawatiran kecil. Aku salah. Aku menyesal, tolong, beri aku kesempatan. Dewi tersenyum tipis, menatap suaminya yang runtuh secara emosional. Namun senyum itu bukan untuk belas kasihan, melainkan pengakuan atas kemenangan yang telah direncanakan sejak awal. Kesempatan? Dewi menegaskan pelan. Kesempatan telah kau sia-siakan bertahun-tahun lalu, Rizky. Sekarang, hanya ada satu hal yang bisa kau lakukan, menerima konsekuensinya. Dan aku akan memastikan kau merasakannya, secara adil, bukan karena amarah, tapi karena keadilan. Rizky terdiam, panik, dan penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa semua yang selama ini ia kendalikan, finansial, reputasi, kekuasaan, bahkan hubungannya dengan Laras, telah diambil alih oleh istrinya sendiri. Malam itu, konfrontasi terakhir bukanlah pertarungan fisik, tapi pertarungan psikologis dan emosional. Rizky jatuh dalam ketakutan dan penyesalan, sementara Dewi berdiri tegap, tenang, dan memegang kendali sepenuhnya, puncak dari balas dendam yang direncanakan dengan sempurna. Beberapa hari setelah konfrontasi terakhir, Rizky masih terlihat gelisah. Setiap langkahnya terasa lamban, setiap kata yang ia ucapkan terasa canggung. Ia menyadari bahwa kekuasaan, reputasi, dan finansialnya mulai terkendali oleh Dewi, dan rasa bersalah kini membebani setiap geraknya. Di sore yang hening, Rizky mendekati Dewi dengan wajah penuh penyesalan. Matanya memancarkan campuran takut, malu, dan rasa bersalah yang mendalam. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak seharusnya mengkhianatimu, aku salah. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, ucap Rizky dengan suara parau. Dewi menatapnya lurus, tanpa berkedip. Tidak ada tangisan, tidak ada amarah yang meledak. Hanya ketenangan yang mengintimidasi. Ia tahu, kata-kata Rizky hanyalah penyesalan kosong jika tidak disertai tindakan nyata. Rizky, Dewi memulai dengan suara lembut tapi tegas. Menyesalmu datang terlambat. Kata-kata tidak akan menghapus luka yang kau buat selama bertahun-tahun. Aku sudah belajar untuk tegar, mandiri, dan kuat. Aku tidak membutuhkan pengakuanmu untuk berdiri di sini. Rizky terdiam, merasakan dinginnya kata-kata Dewi menusuk hatinya. Ia mencoba melangkah lebih dekat, tapi Dewi tetap menjaga jarak. Posturnya tegap, tatapannya penuh kontrol. Aku sudah mengambil alih kendali hidupku sendiri, lanjut Dewi. Dan aku akan memastikan bahwa keputusan dan langkahku bukan lagi ditentukan oleh kesalahanmu. Aku tidak lagi bergantung padamu, Rizky. Aku tidak akan jatuh hanya karena penyesalanmu. Rizky menunduk, napasnya tercekat. Ia sadar bahwa balas dendam Dewi bukan tentang kemarahan sesaat, tapi tentang mengambil kembali kekuatan, harga diri, dan hak-haknya. Kata-kata permintaan maafnya kini terasa sia-sia. Dewi menoleh, menatap langit senja dari jendela, dan tersenyum tipis. Senyum yang menegaskan satu hal. Aku tegar. Aku kuat. Dan aku tidak lagi menjadi korban dari pengkhianatanmu. Ini menandai fase penting. Dewi sepenuhnya menguasai emosi dan posisinya, sementara Rizky hanya bisa menyadari kesalahannya tanpa mampu memperbaiki keadaan. Kekuatan sudah berpihak pada Dewi,
dan ketegaran ini akan menjadi fondasi langkah-langkah berikutnya. Beberapa minggu setelah semua langkah strategis Dewi berjalan, rumah tangga mereka mulai berubah total. Rizky terlihat gelisah setiap hari, Laras panik, sementara Dewi tetap tenang, berdiri tegap, dan menjalani hidupnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Suatu sore, Dewi menghadiri sebuah acara sosial di lingkungan mereka, acara yang sebelumnya selalu dihadiri Rizky sebagai pusat perhatian. Kali ini, Dewi melangkah masuk dengan anggun dan percaya diri, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Mata semua orang tertuju padanya, bukan pada Rizky. Beberapa orang yang sebelumnya meragukan atau menyepelekan Dewi kini menatapnya dengan rasa hormat. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa penghormatan itu bukan karena kekayaan suaminya, tapi karena aura keteguhan dan kekuatannya sendiri. Di tengah acara, Rizky mencoba mendekatinya, mencoba menegaskan posisinya, namun Dewi menatapnya dingin. Tanpa sepatah kata pun, sikap Dewi mengatakan, "Aku berdiri sendiri. Aku kuat. Aku bukan orang yang bisa dipermainkan." Rasa malu dan panik terlihat jelas di wajah Rizky. Semua yang ia anggap pasti, posisi sosial, pengaruh, bahkan ketundukan istrinya, telah berubah total. Dewi kini menjadi pusat perhatian, bukan karena dukungan Rizky, tetapi karena kekuatan karakter dan ketegaran yang ia bangun sendiri. Setelah acara, Dewi menulis di buku hariannya, "Aku tidak perlu mengancam. Aku tidak perlu membalas dengan kebencian. Ketegaran, kecerdikan, dan ketenangan adalah senjataku. Mereka melihatku, dan kini aku tahu, aku tidak lagi bisa dipermainkan." Momen itu menjadi simbol kemenangan bukan melalui kekerasan atau amarah, tetapi melalui kepercayaan diri, strategi, dan keteguhan hati. Dewi tidak hanya mengambil alih kendali rumah tangga dan hak-haknya, tetapi juga memperlihatkan kepada dunia bahwa seorang wanita bisa kuat, tegas, dan tak tergoyahkan. Ini menjadi tonggak inspiratif. Dewi bukan lagi korban pengkhianatan. Ia menjadi simbol kekuatan dan harga diri yang tidak bisa ditundukkan siapapun. Beberapa bulan telah berlalu sejak Dewi berhasil mengambil alih kendali atas dokumen penting, menghentikan ancaman Rizky, dan memperlihatkan ketegasannya kepada dunia. Kini, ia menghadapi fase yang berbeda. Memperbaiki hidupnya sendiri setelah dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Dewi duduk di ruang kerjanya yang baru, menata dokumen, catatan, dan proyek-proyek pribadi yang selama ini tertunda karena kekacauan rumah tangga dan bisnis. Tidak ada tekanan, tidak ada ketakutan, hanya ketenangan dan fokus. Setiap langkah yang ia ambil kini adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak orang lain. Ia mulai menata kembali rutinitasnya, menyusun keuangan secara mandiri dan memastikan semua hak-haknya aman secara hukum. Memperluas jaringan sosial dan bisnis tanpa bergantung pada Rizky. Mengikuti kegiatan yang selama ini ia tunda, seperti hobi dan pengembangan diri, untuk memperkuat identitasnya sebagai individu yang kuat. Di pagi hari, Dewi berjalan-jalan di taman, menikmati udara segar sambil mengingat perjalanan panjangnya. Semua pengkhianatan, sakit hati, dan perjuangan yang ia lalui kini menjadi pelajaran berharga, bukan beban. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa kehidupan yang dulu terasa sulit kini menjadi panggung untuk pertumbuhan dan kekuatannya sendiri. Dewi menulis di buku hariannya, "Pengkhianatan tidak meruntuhkanku. Sebaliknya, itu membuka mataku, memperkuat hatiku, dan memaksaku untuk berdiri dengan tegar. Sekarang aku tahu, hidupku adalah milikku, dan aku akan menatanya dengan caraku sendiri." Ia juga mulai membangun hubungan baru dengan orang-orang yang tulus, tanpa rasa curiga atau takut. Setiap interaksi, setiap langkah yang ia ambil, memberi rasa percaya diri dan kepuasan tersendiri. Ini menandai fase penting. Dewi tidak hanya berhasil membalas dendam dan menegakkan haknya, tetapi juga menata hidupnya dengan mandiri, tangguh, dan bahagia. Pengkhianatan Rizky kini menjadi masa lalu yang memberinya kekuatan untuk masa depan yang lebih baik. Setelah menghadapi pengkhianatan, konflik, dan proses balas dendam yang panjang, Dewi kini mulai merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Lebih dari sekadar menang atas Rizky, ia menyadari bahwa kemenangan sejati adalah kemampuan untuk bangkit, menemukan kekuatan baru, dan memulihkan citra diri. Ia mulai fokus pada hal-hal yang membangun dirinya, bukan hanya membalas kesalahan orang lain.
Citra diri. Dewi memperbaiki penampilan, mengasah kemampuan komunikasi, dan memperlihatkan diri sebagai sosok tegar dan elegan. Ia sadar bahwa citra yang kuat tidak hanya membuat orang lain menghormatinya, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dari dalam. Pengembangan diri. Dewi mengikuti seminar, kursus, dan kegiatan yang memperkaya wawasan bisnis, hukum, dan finansial. Ia ingin memastikan bahwa langkah-langkahnya ke depan didasarkan pada kemampuan nyata, bukan hanya strategi balas dendam. Kekuatan emosional. Dewi belajar menahan emosi, berpikir jernih, dan mengelola konflik dengan tenang. Ia tahu, ketenangan adalah senjata paling ampuh dalam menghadapi siapapun yang mencoba memanfaatkan kelemahan. Suatu pagi, Dewi duduk di balkon rumah, menatap matahari terbit. Ia tersenyum pelan, merasa bangga dengan perjalanan yang telah ia lalui. Dari kesedihan, pengkhianatan, sakit hati, hingga menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dalam hati, ia berkata, "Dulu aku merasa rapuh, takut kehilangan segalanya. Kini aku tahu, kekuatanku tidak berasal dari orang lain, tapi dari diriku sendiri. Aku bisa berdiri sendiri, kuat, dan tidak tergantung pada siapapun untuk merasa berharga." Lingkungan sekitar mulai memperhatikan perubahan Dewi. Rekan bisnis, teman, bahkan tetangga yang dulu meremehkannya kini melihat sosok yang mandiri, cerdas, dan tak bisa dipermainkan. Ia bukan lagi istri yang tersakiti, tetapi perempuan yang menegaskan hak dan harga dirinya dengan elegan dan tegas. Ini menegaskan satu hal, pemulihan citra diri bukan sekadar tentang penampilan atau status sosial, tapi tentang menemukan kekuatan batin yang membuat seseorang mampu menghadapi dunia tanpa rasa takut atau tergantung pada orang lain. Dewi kini siap menghadapi masa depan, dengan kepala tegak, hati tenang, dan strategi hidup yang matang. Setelah semua badai yang Dewi lalui, pengkhianatan Rizky, tekanan psikologis, konflik emosional, dan balas dendam yang tersusun rapi, ia duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Suasana hening, hanya suara angin yang masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Saat itu, Dewi merenung, menyadari satu hal penting. Cinta dan pengkhianatan selalu memiliki pelajaran yang dalam, tapi harga diri adalah segalanya. Ia mengingat awal pernikahan mereka, ketika cinta terasa manis dan segalanya tampak mungkin. Ia percaya sepenuhnya pada Rizky, memberikan kepercayaan, kesetiaan, dan pengorbanan yang tulus. Namun pengkhianatan datang seperti badai yang merobek pondasi itu. Dalam refleksinya, Dewi menulis di buku hariannya, "Cinta bukan berarti harus menanggung pengkhianatan. Kesetiaan yang dibalas dengan pengkhianatan hanya mengajarkan satu hal, jangan pernah kehilangan harga dirimu sendiri demi cinta yang salah." Ia tersenyum tipis, mengenang semua langkah yang telah diambilnya. Balas dendam yang cermat, ketegaran menghadapi Rizky, hingga strategi untuk memulihkan hak-haknya, semuanya bukan hanya tentang membalas, tapi tentang menegakkan harga diri dan martabatnya. Dewi juga merenung tentang Laras, sang sekretaris, yang selama ini menjadi alat pengkhianatan. Ia menyadari bahwa pengkhianatan orang lain adalah cermin dari kelemahan mereka, bukan dirinya. Dewi tidak perlu membenci atau merendahkan, karena keadilan dan ketegaran sudah cukup untuk membuat mereka menghadapi konsekuensi. Ia menulis lagi, "Aku belajar bahwa harga diri lebih berharga daripada cinta yang memecah belah. Pengkhianatan mengajarkanku untuk tidak hanya melihat orang lain, tapi juga melihat kekuatanku sendiri. Aku bisa mencintai lagi, tapi aku tidak akan pernah mengorbankan diriku sendiri." Malam itu, Dewi menatap langit melalui jendela. Bintang-bintang berkelip lembut, seakan memberi tanda bahwa setelah kegelapan datang cahaya, dan setelah luka datang pelajaran. Ia merasa bebas, kuat, dan bijaksana, bukan karena ia berhasil membalas dendam, tapi karena ia menemukan dirinya sendiri di tengah semua kekacauan. Ini menegaskan inti cerita. Cinta bisa manis, pengkhianatan bisa pahit, tapi harga diri adalah kunci untuk bangkit dan tetap utuh. Dewi bukan hanya selamat dari pengkhianatan, tetapi juga lahir kembali sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Setelah melewati fase pengkhianatan, balas dendam, dan pemulihan diri, Dewi menyadari satu hal penting. Hidupnya tidak bisa lagi sama seperti dulu. Hubungan dengan Rizky telah berubah, dan ia tidak bisa lagi menempatkan dirinya pada posisi yang membuatnya mudah tersakiti. Dewi duduk di ruang keluarga, menatap Rizky yang tampak tegang.
Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang sebelumnya mustahil ia rasakan. Kini, kata-katanya bukanlah kemarahan, tapi keputusan yang tegas dan bijaksana. "Rizky," ucap Dewi pelan tapi mantap, "semua yang terjadi telah mengajarkanku satu hal, aku tidak akan menjadi korban lagi. Aku telah menata hidupku sendiri, dan aku menetapkan batasan yang jelas. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan atau perilaku yang merendahkan menghancurkan diriku lagi." Rizky menunduk, menyesal, tidak bisa banyak berkata. Dewi melanjutkan, "Ini bukan tentang dendam atau kebencian. Ini tentang harga diri dan kebebasanku. Kita bisa memilih untuk memperbaiki hubungan, tapi dengan batasan yang jelas. Jika kau tidak mampu menghormati itu, maka kita harus mempertimbangkan langkah yang lebih drastis, termasuk pisah." Ketegasan Dewi membuat Rizky terdiam. Ia merasakan beban kesalahan dan kehilangan kendali lebih berat dari sebelumnya. Kali ini, ia tidak bisa lagi mengandalkan ancaman, uang, atau posisi sosial. Semua harus dihadapi dengan realitas yang ia ciptakan sendiri melalui kesalahan. Dewi menambahkan, "Aku memilih untuk tegar, dan aku ingin hubungan ini, jika masih ada, berdiri di atas saling menghormati. Jika tidak, aku sudah siap menata hidupku tanpa bergantung padamu." Malam itu, Dewi merasakan kebebasan batin yang baru. Tidak peduli keputusan Rizky, ia sudah berada di jalur yang benar. Menjaga diri dan harga diri. Menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan. Bersiap menghadapi kemungkinan pisah dengan kepala tegak dan hati tenang. Ini menandai titik kritis. Dewi bukan lagi istri yang bisa ditindas, tapi seorang wanita yang mampu membuat keputusan besar untuk hidupnya sendiri, dengan integritas dan keberanian. Beberapa minggu setelah menetapkan batasan baru dalam rumah tangga, Dewi memutuskan untuk menghadiri pertemuan keluarga besar dan teman-teman dekat. Bagi banyak orang, ini hanyalah acara biasa. Tapi bagi Dewi, ini adalah kesempatan untuk menegaskan siapa dirinya sekarang. Seorang wanita yang kuat, mandiri, dan tidak bisa dipermainkan. Saat tiba di rumah keluarga, beberapa kerabat menatapnya dengan rasa ingin tahu dan sedikit keheranan. Dewi berjalan dengan langkah tenang, senyum elegan di wajahnya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, hanya kepercayaan diri yang terpancar dari setiap gerak dan tatapannya. Salah satu kerabat, yang sebelumnya pernah meremehkannya, mencoba menyindir secara halus. "Dewi, kau kelihatan berbeda sekarang. Semua ini, apa karena masalah rumah tangga?" Dewi menatapnya dengan tenang, namun tegas. "Ya, aku melalui banyak hal. Tapi yang paling penting, aku belajar untuk berdiri sendiri, menjaga harga diri, dan mengambil kendali atas hidupku. Sekarang aku tidak lagi tergantung pada siapapun untuk merasa berharga." Teman-temannya yang lama memandang kagum. Beberapa memberi senyum dukungan, menyadari bahwa Dewi bukan lagi sosok yang dulu mudah dikuasai oleh keadaan atau orang lain. Selama pertemuan itu, Dewi berbicara ringan tapi penuh makna. Ia menegaskan, ia telah memulihkan hidupnya setelah pengkhianatan. Ia menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan. Ia membangun kembali citra diri dan menunjukkan bahwa kekuatan bukan tentang memusuhi, tapi tentang berdiri dengan kepala tegak dan hati tenang. Rizky, yang hadir secara diam-diam, menatap Dewi dengan perasaan campur aduk, penyesalan, kekaguman, dan ketakutan. Ia sadar, posisi dan kekuatannya kini tidak lagi absolut. Sementara Dewi telah menegaskan diri di hadapan semua orang, keluarga, teman, dan lingkaran sosial mereka. Di akhir pertemuan, Dewi merasa lega dan percaya diri. Ia menulis di buku hariannya, "Hari ini aku berdiri di hadapan dunia yang sebelumnya meremehkanku. Aku tidak hanya selamat dari pengkhianatan, tapi aku juga menunjukkan bahwa seorang wanita bisa kuat, tegas, dan dihormati. Aku bukan lagi korban, aku adalah Dewi yang baru." Ini menegaskan fase penting. Dewi menegaskan posisinya bukan melalui amarah atau balas dendam, tapi melalui sikap, ketenangan, dan ketegasan dalam hidup nyata, sehingga orang-orang di sekitarnya menyadari kekuatannya. Setelah semua ujian, pengkhianatan, dan proses pemulihan diri, Dewi mulai merasakan suatu kebahagiaan yang murni, kebahagiaan yang lahir dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Ia menyadari bahwa selama ini kebahagiaannya sering bergantung pada Rizky, namun kini semuanya berubah.
Pagi itu, Dewi duduk di balkon rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Matahari terbit menyorot wajahnya yang tenang, dan ia tersenyum menatap kota yang perlahan hidup dengan kesibukannya sendiri. Dewi menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemandirian, ketenangan, dan kemampuan untuk menghargai diri sendiri. Ia mulai melakukan hal-hal yang selama ini ia tunda. Mengembangkan hobi dan minatnya, seperti membaca, menulis, dan mengikuti kelas seni. Menjalin hubungan sosial yang sehat, dengan orang-orang yang tulus dan mendukung pertumbuhan dirinya. Membangun proyek pribadi dan bisnis kecil, sehingga ia tidak lagi bergantung secara finansial pada Rizky atau orang lain. Setiap langkah kecil memberikan kepuasan dan rasa percaya diri. Dewi merasa hidupnya kini berarti karena pilihan yang ia buat sendiri, bukan karena peran yang diberikan orang lain kepadanya. Suatu sore, saat berjalan-jalan di taman, seorang teman lama menghampirinya. "Dewi, kau terlihat berbeda, lebih bahagia, lebih kuat. Apa rahasianya?" Dewi tersenyum dan menjawab, "Kebahagiaanku sekarang tidak tergantung pada siapapun. Aku belajar mencintai diriku sendiri, menghargai keberadaanku, dan berdiri sendiri. Itulah kebahagiaan yang sejati." Di rumah, Dewi menulis di buku hariannya, "Aku belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Aku bisa bahagia, kuat, dan puas hanya dengan diriku sendiri. Pengkhianatan suamiku mengajarkanku satu hal. Kebahagiaan yang sejati lahir dari kemandirian dan keberanian untuk mencintai diri sendiri." Ini menandai fase penting. Dewi menemukan kebahagiaan sejati tanpa harus bergantung pada Rizky, dan ini menjadi pondasi kuat bagi langkah-langkah berikutnya dalam hidupnya. Ia bukan lagi istri yang tersakiti, tetapi wanita yang bahagia dan utuh karena kekuatannya sendiri. Dewi duduk di ruang kerjanya yang rapi, dikelilingi dokumen, catatan, dan jurnal pribadinya. Setiap lembar membawa cerita tentang cinta, pengkhianatan, sakit hati, balas dendam, dan akhirnya pemulihan. Kini, ia merenungkan satu hal penting. Pengalaman pahit bukanlah akhir, tapi guru terbaik untuk menemukan kekuatan, strategi, dan kesabaran. Ia menulis di buku hariannya, "Aku belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari amarah atau balas dendam semata. Kekuatan datang dari kemampuan untuk tetap tegar, berpikir jernih, dan bertindak dengan strategi. Setiap keputusan yang kuambil bukan karena emosi, tapi karena pertimbangan yang matang." Dewi mengingat kembali perjalanan panjangnya. Pengkhianatan Rizky mengajarkannya tentang ketidakpastian dalam cinta, dan pentingnya tidak menyerahkan seluruh hidup pada orang lain. Balas dendam yang cermat mengajarkannya tentang strategi dan ketelitian. Ia memahami bahwa kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk bertindak secara diam-diam, tepat waktu, dan tanpa terburu-buru. Kesabaran dalam menghadapi konflik mengajarkannya bahwa emosi yang dikendalikan adalah senjata paling ampuh, lebih efektif daripada kemarahan atau konfrontasi terbuka. Ia menutup jurnalnya sebentar dan menatap langit sore melalui jendela. Cahaya lembut matahari memantul di wajahnya yang tenang. Dewi menyadari bahwa pengalaman pahit telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih matang, kuat, dan bijaksana. Dewi tersenyum pelan, menulis satu kalimat terakhir. "Setiap luka, setiap air mata, setiap rasa sakit adalah pelajaran yang membentuk kekuatan, strategi, dan kesabaranku. Aku tidak lagi takut menghadapi dunia, karena aku tahu, aku bisa melewati apapun dengan kepala tegak dan hati tenang." Ini menandai fase reflektif dan pembelajaran. Dewi tidak hanya selamat dari pengkhianatan, tapi ia juga menemukan inti kekuatannya sendiri, sebuah pondasi untuk meraih kebahagiaan, kemandirian, dan kesuksesan di masa depan. Beberapa bulan setelah semua rencana Dewi berjalan sempurna, dampak dari tindakannya mulai terlihat jelas pada Rizky dan Laras, sekretaris yang dulu menjadi sumber pengkhianatan. Bukan hanya sekadar kehilangan dokumen atau proyek, tetapi kehidupan mereka mulai terguncang secara menyeluruh, finansial, sosial, dan emosional. Rizky, yang dulunya percaya diri dan penuh kontrol, kini menghadapi kenyataan pahit. Kehilangan kredibilitas di mata klien, rekan bisnis, dan teman-teman sosialnya. Kontrak-kontrak besar yang sebelumnya menjadi andalannya kini tertunda, atau bahkan dibatalkan, karena pihak ketiga dan dokumen legal berada di tangan Dewi. Kehilangan kendali finansial,
Karena banyak aset dan hak yang sebelumnya ia kuasai kini membutuhkan persetujuan Dewi atau telah diamankan secara hukum. Rasa malu dan penyesalan mendalam, yang membuatnya sulit mempertahankan wibawa dan posisinya di lingkungan sosial. Laras, sang sekretaris, merasakan dampak yang tidak kalah besar. Awalnya ia merasa aman karena dekat dengan Rizky. Namun ketika semua kebohongan dan manipulasi mulai terungkap, Laras kehilangan posisi dan reputasinya di kantor. Hubungan profesional dengan Rizky renggang, karena ia dianggap ikut berperan dalam pengkhianatan. Tekanan emosional membuatnya panik, cemas, dan merasa bersalah karena dampak yang ditimbulkan pada Rizky sendiri. Dewi, di sisi lain, tetap tenang. Ia menyadari bahwa keadilan diam-diam telah terjadi. Mereka yang mencoba memanfaatkan dan meremehkannya kini merasakan akibat dari tindakan mereka sendiri. Ia tidak perlu menghancurkan mereka secara langsung. Cukup dengan strategi dan ketenangan, akibat jangka panjang sudah berjalan sesuai rencana. Suatu sore, Dewi menulis di jurnal pribadinya. Rizky dan Laras kini menghadapi konsekuensi dari kesalahan mereka sendiri. Aku tidak lagi terikat oleh kebohongan mereka. Keadilan bukan tentang pembalasan emosional, tapi tentang memastikan bahwa mereka merasakan dampak dari tindakan mereka, sementara aku tetap berdiri tegar dan bebas. Ini menandai fase krusial. Dewi bukan hanya memulihkan dirinya sendiri, tapi juga membiarkan dampak jangka panjang berjalan pada mereka yang menyakitinya, menunjukkan bahwa strategi, kesabaran, dan kecerdikan bisa lebih kuat daripada amarah sesaat. Dewi duduk di balkon rumahnya yang tenang, menatap matahari senja yang perlahan tenggelam di cakrawala. Ia tersenyum tipis, mengenang perjalanan panjangnya, dari cinta yang manis, pengkhianatan yang pahit, sakit hati yang mendalam, hingga kebangkitan yang membuatnya menemukan kekuatan dan harga diri yang sejati. Ia menulis di jurnalnya, "Aku ingin dunia tahu satu hal, jangan pernah membiarkan dirimu dipermainkan oleh siapapun. Tidak ada cinta, harta, atau status sosial yang sebanding dengan harga dirimu sendiri. Ketegaran, kemandirian, dan kemampuan untuk mengambil kendali hidupmu adalah hal yang paling berharga." Dewi merenung, menyadari bahwa banyak orang mengalami pengkhianatan atau disakiti, tetapi seringkali mereka membiarkan rasa takut atau rasa sakit menguasai hidup mereka. Ia ingin kisahnya menjadi inspirasi. Harga diri lebih penting daripada pengakuan orang lain. Jangan biarkan orang lain meremehkan atau memanfaatkanmu. Kekuatan batin lahir dari kesabaran dan strategi. Balas dendam tidak selalu harus agresif. Terkadang ketenangan dan kecerdikan justru lebih efektif. Mandiri secara finansial dan emosional. Hidupmu tidak harus tergantung pada orang lain. Belajar berdiri sendiri adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Pengalaman pahit bisa menjadi guru terbaik. Setiap luka, setiap sakit hati, dan setiap pengkhianatan bisa mengajarkanmu untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dewi menutup jurnalnya, menatap bintang yang mulai muncul di langit malam. Ia tersenyum lega, tahu bahwa kisahnya bukan hanya tentang balas dendam atau pengkhianatan, tapi tentang kekuatan untuk bangkit, menentukan nasib sendiri, dan menjaga harga diri. Jangan pernah biarkan siapapun mempermainkanmu. Temukan kekuatanmu sendiri, kendalikan hidupmu, dan berdirilah dengan kepala tegak. Karena hanya dirimu yang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan harga dirimu sendiri. Ini menjadi pesan inspiratif dan penutup motivasi sebelum bab terakhir. Kisah Dewi tidak hanya tentang balas dendam, tetapi juga tentang kemandirian, ketegaran, dan kekuatan seorang wanita yang tak bisa dipermainkan. Beberapa tahun telah berlalu sejak pengkhianatan Rizky dan perjalanan panjang Dewi untuk memulihkan hidupnya. Kini, ia duduk di ruang tamu rumahnya yang hangat dan nyaman, dikelilingi aura ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, hanya kemenangan yang lahir dari ketegaran, strategi, dan harga diri. Dewi menatap luar jendela, melihat anak-anak bermain, tetangga tersenyum, dan kehidupan berjalan normal. Semua ini terasa damai, namun di dalam hati, ia tahu semua pencapaian ini lahir dari perjuangan dan keberanian yang ia lakukan sendiri. Ia merenung kembali perjalanan hidupnya. Dari cinta yang pahit dan pengkhianatan Rizky. Dari sakit hati yang menekan hingga balas dendam yang cermat. Dari jatuh dan bangkit, belajar mandiri, mengatur hidup dan finansial, hingga menemukan kebahagiaan sejati. Dewi tersenyum tipis, menutup buku hariannya,
dan menulis kata-kata terakhir. Aku selamat. Aku kuat. Aku bahagia. Semua yang kulalui bukan hanya tentang membalas dendam, tapi tentang menemukan diriku sendiri. Aku bukan lagi istri yang bisa dipermainkan, bukan korban dari pengkhianatan, tapi seorang wanita yang berdiri tegap dengan harga diri dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, Rizky dan Laras menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali. Segala kesombongan dan manipulasi mereka kini berakhir, sementara Dewi terus berjalan maju, mandiri, sukses, dan bahagia. Momen itu bukan sekadar kemenangan materi atau sosial. Ini adalah kemenangan emosional dan psikologis. Dewi telah membuktikan bahwa harga diri lebih berharga daripada cinta yang salah. Kekuatan tidak selalu terlihat lewat agresi, tapi melalui ketenangan dan strategi. Bahagia sejati lahir dari kemampuan untuk mandiri dan mencintai diri sendiri. Ini menutup perjalanan Dewi dengan catatan kemenangan penuh harga diri, ketenangan batin, dan kebahagiaan yang tulus. Ia bukan lagi bagian dari drama pengkhianatan, tapi simbol inspiratif. Wanita yang bangkit dari luka, menemukan kekuatannya, dan memimpin hidupnya dengan elegan dan tegas. Inilah akhir dari satu bab yang menyakitkan, dan awal dari kehidupan yang kubangun sendiri. Penuh kebahagiaan, mandiri, dan tak tergoyahkan.